memberikan kesempatan ke aku untuk sharing, dan aku menganggap ini bukan sebagai eh, nasihat ataupun narasumber ya. Aku lebih menganggap ini sebagai sharing aja karena kita sesama mahasiswa. Aku juga baru semester 6 dan aku sangat senang bisa dikasih kesempatan untuk sharing sama anak-anak debat dari UPN Jakarta. Karena kan aku 2 tahun lalu itu lomba di VLC dan such a good memories. Di sana aku senang banget untuk lomba di VLC, treatment yang dikasih oleh teman-teman UPN juga luar biasa. Jadi senang banget aku bisa hadir kembali di sini untuk sharing pengalaman aku sebelum setelah UPN, perlombaan UPN itu kira-kira bagaimana sih aku dalam menyusun argumentasi aku. Namun sebelum itu teman-teman semua, aku mau nanya dulu deh. Kemarin UPN Jakarta tuh mengirimkan delegasi gak di Diponegoro Law Fair tahun lalu? Ada yang tahu mungkin? Tahu aku nggak Kak. Enggak ya? Oh, oke. Ya, makanya aku kayak sempat mencari tahu gitu kan kayak kira-kira UPN ikut gak sih? Karena seingat aku enggak, karena kan aku kemarin di Diponegoro Law Fair tuh jadi penanggung jawab MOSI, jadi MOSI DLF tahun lalu itu semuanya aku yang bikin. Jadi kayak tadinya bisa tuh kita kalau misalnya ada delegasi dari Diponegoro Law Fair tahun kemarin kita bedah sedikit-sedikit MOSI-nya, tapi ya udah itu aja. Nah, teman-teman semua, sebelumnya terima kasih materi yang dikasih itu adalah pelatihan 3M dalam penyusunan argumen yang efektif. Sejujurnya, aku lebih pengen untuk melihat 3M ini dan penyusunan argumen yang efektif itu sebagai dua hal yang berbeda. Aku memaknainya 3M itu kayak kalau di hukum ya, itu sebagai hukum formilnya, penyusunan argumen efektif itu adalah sebagai hukum materialnya. Jadi kayak sebagai aspek materialnya, aspek substansialnya. Sedangkan 3M ini lebih ke bagaimana cara berdebatnya. Karena bukan cuma sekedar substansi, otomatis bukan cuma sekedar argumen dari 3M itu, tapi di sana ada manner dan juga ada method. Dan fun fact ya, menurut pengalaman aku, dari semua universitas yang udah pernah aku temuin, ada beberapa aspek yang menurut aku emang sedikit kurang. Bukan dalam aspek substansi, tentunya substansi kan kita tidak bisa menilai kurangnya dari universitas lain kan, ataupun dari kota lain, tapi lebih ke mannernya dan metodenya. Itu yang menurut aku perlu kita improve bareng-bareng juga teman-teman di sini. Karena aku sendiri akhir-akhir ini memang sudah tidak terlalu aktif lagi debat. Terakhir itu lomba di Akpol, tapi untuk sampai saat ini aku lagi gak aktif debat karena ada urusan lain juga. Mungkin aku bisa minta next slide terlebih dahulu. Oh ya, BTW teman-teman, ini kita nyantai aja. Kalau misalnya omongan aku terlalu cepat, bisa dikasih tahu aja misalnya terlalu cepat apa segala macam. Karena aku tipe yang YP-nya lumayan cepat. Ini sedikit momen aku pas di VLC kemarin. Jadi kan VLC itu kan check-in hotelnya tuh jam 12 ya. Tapi kereta kita tuh nyampe jam 6 pagi. Dan kebetulan waktu itu Kadif Debat RD itu, Komunitas Riset dan Debat, kalau di Undip itu Bang Mehmet namanya. Kalau misalnya kalian kenal, dia itu punya rumah di Jakarta, jadi orang Jakarta. Jadi kita sempat nginep dulu tuh di sebelah kanan paling bawah di rumahnya Bang Mehmet, walaupun di ruang tamu. Dan kita tuh, fun fact juga ya teman-teman semua, di UPN Jakarta kemarin itu kan kita ada kurang lebih sebenarnya tuh ada 3 mosi yang untuk final dan 2 mosi untuk semifinal, dan itu masih di spin. Jadi dalam kondisi berangkat ke Jakarta itu, delegasi Undip itu sebenarnya sejujurnya itu baru nyelesain argumentasi semifinal. Final itu kita belum ngerjain sama sekali, bener-bener belum ngerjain. Bahkan semifinal pun kita belum selesai ngerjainnya. Itu pun ada hubungannya dengan cara riset aku. Karena di tim itu memang aku yang ngelit, tapi cara riset aku tuh berbeda dengan cara riset mereka. Aku udah bener yang kayak nggak bakal maju ke argumen selanjutnya kalau aku belum picknya dulu. Jadi kita ke Jakarta masih 6 argumen semua. Makanya di semifinal kalau misalnya Mbak tahu ingat atau siapa yang technical meeting waktu itu, tim Undip tuh mengusulkan biar mosi finalnya diundi pada saat pengumuman semifinal kan. Padahal sebenarnya VLC maunya diundinya pada saat hari H. Nah itu kita usulkan karena sebenarnya kita masih admin final tuh belum selesai. Jadi nggak mungkin kayak dalam satu hari kita ngerjain 3 kali 2 posisi, jadi 6 argumen, kita bakal mati banget. Jadi kita minta untuk dimohonkan di spin pada saat pengumuman untuk ke final waktu itu kan. Jadi ini pengalamannya such a good memories karena kalau nggak salah ini untuk nasional ya ini juara pertama aku untuk di VLC, dan jurinya juga sangat kredibel. Bu Amalia atau Bu siapa gitu yang kita undang akhirnya di diskusi intelektual mudanya KRD Foundip, karena kita ngelihat juri-juri di VLC itu sangat kredibel, dan aku berharap dan aku juga berdoa VLC tahun ini sukses dan juri-jurinya juga sesuai dengan tahun-tahun lalu yang benar-benar sesuai dengan mosinya, karena juri VLC sering banget sesuai dengan mosinya. Mungkin bisa di next slide.
Oke, kira-kira ini table of content aku ya. Eh, apa itu law debate? Kemudian legal argument itu apa? Baru kita bahas 3M, opening dan closing statement. Aku bagi ini menjadi next slide. Boleh di next slide, teman-teman. Oke, law debate. Sebenarnya definisinya banyak, tapi kalau dari aku pribadi dan dari apa yang aku pelajari dari kadif-kadif tahun lalu, karena kadifku itu tahun 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 lalu tuh namanya Kak Dian Putri kalau kalian kenal, dia best speaker Bawaslu. 2 tahun lalu namanya Bang Mehmet, 3 tahun lalu tuh Kak Elizabeth yang lawan UI di Bawaslu tahun 2022. Dan dari mereka semua aku merangkum definisi law debate atau debat hukum yang aku pahami itu adalah seni berargumentasi pro dan kontra atas sebuah permasalahan hukum. Kenapa aku garis merahin permasalahan hukumnya? Karena permasalahan hukum dan permasalahan biasa ataupun permasalahan sosial itu menurut aku berbeda. Kemudian yang disusun berdasarkan ilmiah, ada keilmuannya dan pendekatan yang sistematis untuk mencari kebenaran dan solusi. Jadi ini titik titik merahnya tuh di sini, kebenaran dan solusi yang disampaikan untuk meyakinkan audiens. Aku bagi ini menjadi 4 poin utama. Pertama, permasalahan hukum. Apa sih yang dimaksud permasalahan hukum? Permasalahan hukum itu adalah aku menganggapnya adalah sebuah permasalahan yang timbul akibat kompleksitas hukum. Jadi kompleksitas hukum itu bukan cuma sekedar normanya aja, tapi bisa juga eh, berdasarkan penegakan hukumnya, berdasarkan hubungan dengan hukum dan masyarakatnya. Jadi itu kenapa kompleksitas hukum itu bukan cuma sekedar hukum normatifnya, tapi juga dia berkecimpung di bagian dia penerapan hukumnya, hukum in actionnya, dan bisa juga dalam konteks hukum dengan sosiologisnya. Mungkin bisa aku wait dulu aja kali ya, karena PPT-nya lagi ini. Oke, thank you ya. Mungkin aku bisa lanjut lagi. Intinya itu, makanya aku di situ bilang permasalahan hukum itu adalah hukum as a nilai, hukum as written, and hukum as fact. Mungkin teman-teman yang udah dapat mata kuliah metode penulisan, penelitian dan metodologi penelitian dan penulisan hukum tahu maksud ini apa. Maksudnya tuh hukum itu kalau dalam penelitian itu ada tiga pendekatan atau tiga hal lah, tiga pendekatan dan tiga objek. Bisa dia sebagai nilai. Jadi dia adalah manifestasi nilai. Jadi dia lebih ke melihat permasalahan hukum itu secara idealis atau secara ideologis. Kemudian ada hukum as it in written in the books. Itu biasanya adalah hukum sebagai normatif. Fokusnya kepada apa? Peraturan perundang-undangan, terus apa namanya? Ya, peraturan perundang-undangan lah fokusnya. Tapi ada juga yang written and ada dalam hal ini adalah law as in act. Itu adalah hukum yang telah jadi action, ditegakkan. Misalnya putusan hakim dan lain-lain segala macam. Makanya ini pun beda cara melihat kebenarannya gitu. Kalau misalnya kita melihat hukum sebagai nilai atau permasalahan hukum sebagai nilai, itu biasanya kita melihat pada landasan filosofinya. Misalnya kayak maknanya, apakah ini sesuai, apakah norma tersebut sesuai dan lain segala macam. Kalau kita ngomongin masalah written, itu lebih ngomongin masalah efektivitas. Kira-kira peraturan perundang-undangan ini efektif atau tidak, berdampak baik atau tidak, dan lain-lain segala macam. Act-nya juga kita ngomongin efektivitas, namun dalam konteks kebenarannya, apakah sebenarnya putusan hakim, misalnya putusan MK dan lain segala macam, sudah dijalankan sesuai dengan undang-undang dasar atau misalnya sudah dijalankan sesuai dengan tujuan negara dan lain segala macam, seperti itu. Kemudian argumentasi ilmiah, teman-teman mungkin tahu argumentasi ilmiah itu dalam konteks ini argumentasi yang dibangun secara keilmuan. Artinya ada premis-premis yang dibangun, mungkin bisa dengan logika deduktif, dari umum ke khusus dulu atau induktif dari khusus ke umum dulu. Jadi argumentasi debat itu, debat hukum khususnya, itu ada kayak gitu. Misalnya kayak kita
mendalilkan bahwa misalnya super holding company itu salah secara hukum. Kenapa? Karena bla 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 bla. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara bla bla bla. Itu kan dari khusus kasusnya dulu ke umum peraturan perundang-undangannya, atau bisa dari undang-undangnya dulu. Undang-Undang Perbendaharaan Negara pasal sekian ayat sekian mengamanatkan bahwa BUMN merupakan aset negara yang dipisahkan dan harus diawasi oleh kementerian, sehingga dalam hal ini ketika kita korelasikan pada kasus dan mosi perdebatan kali ini, super holding company yang Danantara misalnya itu tidak sesuai dengan undang-undang perbendaharaan negara dan tidak memiliki landasan yuridis, misalnya seperti itu kan logika induktif. Kemudian kebenaran dan solusi. Kebenaran itu kan ada tiga teori sebenarnya teman-teman, korespondensi, bla 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 dan lain-lain. Cuman kalau menurut aku pribadi, kebenaran dalam debat hukum itu harus kebenaran yang pragmatis. Artinya kebenaran mana, pendekatan mana, metode mana, mekanisme mana yang dapat kita katakan benar ketika dia itu punya dampak yang baik bagi masyarakat. Ketika dia paling berdampak bagus. Itulah kebenaran pragmatis. Beda dengan kebenaran korespondensi dan lain segala macam. Mungkin teman-teman nanti bisa cari juga. Sama yang paling penting ini beda loh sama debat parlementer. Debat parlementer itu tuh, aku juga dulu pas SMA kan debat parlemen ya, sempat ikut LDBI juga. Debat parlemen itu benar-benar argumen kita baru bisa bagus kalau lawan kita juga bagus. Kalau lawan kita jelek tuh argumen kita bakal stagnan sampai situ aja. Jadi emang fokusnya menjatuhkan lawan. Debat hukum tuh nggak kayak gitu teman-teman. Orientasi kita lawan itu cuma sebagai teman berpikir aja, tapi kita lebih meyakinkan dewan juri. Makanya POV-nya itu harus kita lagi ngomong ke dewan juri, bukan kita lagi ngomong ke ke lawan kita. Misalnya kita mengajukan interupsi, kita jangan langsung bertanya kepada mereka, interupsi, bagaimana rekanku dapat menjawab bla 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 bla. Enggak, kalau aku pribadi dalam berdebat, interupsi, dewan juri rekan kami dari tim pro tidak mampu menjelaskan bla bla bla. Jadi kayak kita POV-nya arahinya ke dewan juri. Kalau tim pro tidak mampu menjawab dan kita meminta tim pro untuk menjawab bla 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 bla. Misalnya seperti itu. Nah, mungkin bisa di next slide. Nah, ketika kita udah tahu debat hukum itu apa, kita harus tahu legal argument itu apa. Legal argument yang dibangun oleh legal reasoning. Menurut aku pribadi ya, balik lagi dari definisi aku, kita bisa diskusi nanti juga, argumentasi hukum itu didasarkan pada pendekatan hukum sebagai objek ataupun subjek dalam mencari kebenaran tadi, dari permasalahan sosial. Tadi kan permasalahan hukum itu kan untuk kita mendefinisikan debat hukum. Lingkupnya apa? Nah, kalau kita ngomongin masalah legal argument, kita mendekatkan hukum sebagai objek ataupun subjek yang dihubungkan dengan permasalahan sosial. Karena kalau nggak ada permasalahan sosial, menurut aku nggak akan ada timbul mosi. Misalnya contohnya mosi eh, mosi VLC waktu itu penerapan SNI dalam menghambat perdagangan bebas. Itu kan ada fakta sosialnya, ada permasalahan sosialnya, ada gejolak sosialnya, di mana banyak sekali pedagang-pedagang ataupun industri dalam negeri yang merasa terancam dengan perdagangan bebas, sehingga harus diterapkan SNI. Nah, itu ada hukum, tapi kita hubungkan dengan permasalahan sosial. Tinggal kita lihat aja bagaimana apakah kita ingin menjadikan hukum itu sebagai subjeknya, atau permasalahan sosial sebagai subjeknya, atau objeknya, dan lain-lain segala macam. Dan yang paling penting itu harus didasari pada tiga hal ini teman-teman. Dan aku yakin mungkin teman-teman UPN juga dalam menyusun argumen pasti menyangkut tiga hal ini. Filosofis, yuridis, sosiologis. Itu kalau kata Satyapora Harjo 2004 jadi bukunya apa namanya mencari kebenaran hukum kalau nggak salah eh, atau hukum progresif aku lupa. Itu intinya adalah hukum tanpa ketiganya itu hanya mayat-mayat hukum. Jadi nggak bisa bangun hukum tuh kalau misalnya nggak memenuhi tiga aspek itu. Filosofi, kita balik ke normatif dulu aja. Pendekatan normatif, artinya kita harus mendasarkan argumentasi kita pada peraturan perundang atau hukum positif yang ada. Misal, ya simple itu gampang. Kita sebagai mahasiswa hukum tahu, misalnya kita ngomong masalah super holding dan antara yang ada, kita kaji dari Undang-Undang Dasar dulu, landasan konstitusional, pasal 33 ayat 3, bumi, air, dan kain alam terkandung dalamnya, bla bla bla. Turun, kemana? Ke Undang-Undang Perbendaharaan Negara, atau misalnya Undang-Undang BUMN. Tujuan BUMN itu apa? Kira-kira kalau dana antara ditetapkan, sesuai gak dengan tujuan yang ada pada Undang-Undang BUMN? Kemudian, BUMN itu kan milik negara. Kira-kira kekayaan atau aset negara yang ada di BUMN ketika dialihkan kepada Danantara, itu menyalahi Undang-Undang Perbendaharaan Negara gak? Terus balik lagi, kira-kira business judgment rule, government judgment rule, undang-undang, eh tuh aku jadi lupa. Oh, kalau kita ngomongin masalah business judgment rule, kira-kira BUMN dalam undang-undang Tipikor ketika direksinya melakukan kerugian tuh bisa dipidana atau enggak? Nah, kira-kira kalau misalnya itu enggak jadi BUMN lagi, kalau di bawah Danantara, bisa enggak dimintai pertanggungjawaban? Padahal ada aset negara. Padahal negara memanjakan BUMN selama ini. Masa direksi nggak bisa dimintai pertanggungjawaban dan lain-lain. Itu normatifnya. Kemudian empirisnya.
fakta sosialnya. Atau misalnya kalau kita tahu kan definisi empiris itu adalah apa yang dapat ditangkap oleh panca indera, telinga, mata, ya panca indera kita lah gitu. Jadi fakta yang kita lihat, kebenaran empiris, kebenaran yang nyata, kebenaran yang kita lihat. Kita melihat secara empiris, ada dampaknya gak yang kita lihat kepada masyarakat? Kayak contohnya nih, misalnya BUMN yang baru banget ini kena kasus korupsi direksinya, Pertamina. Nah, kira-kira Pertamina yang udah diaudit KPK aja dan segala macam kena dampaknya, kalau nggak diawasi nantinya misalnya dalam konteks ini itu kan mungkin sekarang dalam holding super holding company di antara kan belum semua tapi misal itu kan akan memasukkan semua BUMN nantinya kan dia akan sebagai super holding itu masih VLC tahun lalu tuh 2 tahun lalu aku ingat banget semifinal. Nah kira-kira kalau tidak diawasi gimana nih BUMN kayak gini Pertamina aja yang diawasi bisa korupsi segitu besarnya gimana kalau misalnya BUMN tidak diawasi perbankan tidak diawasi dan lain segala macam itu kan fakta yang nyata yang kita korelasikan dengan kekhawatiran kita. Pendekatan filosofis. Sering banget kalau misalnya di Undip itu biasa ditaruh di bicara pertama, first speaker. Filosofi Groundsleh bahasa Indonesia. Tujuan negara. Misalnya Pancasila sila kelima. Itu juga nggak boleh cuma sekedar nge-quote teman-teman. Misalnya bahwa persetujuan kami setelah sejalan dengan nilai keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan kayak gitu. Kita harus nge-quote definisi ataupun pemaknaan keadilan itu seperti apa dalam sila kelima itu. Biasanya itu dalam buku pendidikan Pancasilanya Profesor Kailan. Kalian bisa cari. Profesor Kailan memaknai keadilan sosial adalah ketika bla 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 bla. Nah, dengan persetujuan kami akan mewujudkan nilai yang diamini atau nilai yang didefinisikan oleh Profesor Kailan tersebut. Jadi secara runtutan argumentasi itu sistematis. Jadi kita cuma tidak tidak cuma memaknai nilai keadilan seenak jidat kita aja, tapi ada loh doktrin mengenai keadilan sosial itu seperti apa, dan itulah yang ingin kita tuju. Nah, itulah pendekatan ataupun landasan filosofis. Dan tadi untuk menjawab permasalahan sosial, permasalahan yang timbul di masyarakat gitu. Kira-kira seperti itu teman-teman. Mungkin bisa di next slide. Nah, kita masuk ke 3M, meter, manner, method. Sedikit agak lama di sini sih. Meter kita tahu lah, substansi, penguasaan hukum. Penguasaan hukum bukan cuma sekedar penguasaan hukum yang sifatnya normatif. Penegakan hukum, efektivitas hukum, kebenaran hukum, dan lain segala macam, itu penting banget di meter. Kemudian ada logika. Jadi bukan cuma sekedar kita menghubungkan hukum atau kita cuma ngasih dasar hukum. Karena banyak banget loh argumentasi yang beberapa kali aku debat yang hukumnya ada, dia bawa peraturan pemerintah detail, bawa peraturan sampai peraturan sektoral, tapi nggak masuk logikanya gitu teman-teman semua. Kayak misal aku nonton Bawaslu waktu itu, maksudnya itu penghapusan sanksi pidana dalam undang-undang pemilu atau pilkada, ya pokoknya penghapusan sanksi pidana dalam undang-undang pemilu atau pilkada. Terus ada yang membawakan itu, tim pronya menghapuskan, dia membawakan itu bahwa eh, sanksi pidananya ya udah di KUHP aja karena delik-delik yang ada pada undang-undang pilkada ataupun undang-undang pemilu itu sebenarnya udah diakomodir dalam undang-undang pilkada. Contohnya money politics itu kan penyuapan, jadi bisa masuk ke KUHP penyuapan gitu. Tapi ya udah, dia cuma ngomong kayak gitu. Dia tidak memberikan logika. Kira-kira kenapa sih? Premisnya apa sih? Kenapa penting banget kita pindahkan itu secara general? Padahal itu udah spesial. Kita tahu asas ada game hukum, like specialis deroga legi generalis. Kenapa? Alasannya premisnya apa? Itu nggak dielaborasikan sama dia. Dia benar-benar 7 menit cuma ngomong kalau misalnya di KUHP udah diakomodir, tapi nggak jelasin, nggak dilogikakan. Barulah di pembicara ketiganya dijelasin. Kalau misalnya contohnya penyuapan, kalau money politics kan yang nerima nggak dikasih sanksi pidana atau nggak bisa diancam pidana. Makanya orang nerima-nerima aja kalau dalam pemilu. Tapi ternyata di KUHP yang menerima penyuapan tuh bisa dipidana juga. Nah itu kan lebih memberikan efek jerah. Orang lebih takut lah. Jadi money politics nggak bakal ada dong. Selama ini kan money politics ada karena orang yang terima yang nggak bakal dihukum juga ya gue terima aja. Belum tentu gue milih dia kayak gitu-gitu kan. Itu kan harus dijelaskan. Kemudian juga ada legal reasoning lagi bahwa misalnya dia bilang tentang sentra gakumdu. Tahu sentra gakumdu kan penggabungan antara kejaksaan, Bawaslu dan kepolisian untuk menindaklanjuti tindak pidana pemilu ataupun pilkada. Ternyata banyak masalahnya, nggak jalan. Bawaslu tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, sehingga dia susah untuk meneruskan itu kepada penyidik dan lain segala macam. Makanya kalau misalnya kita berikan kepada KUHP aja atau balikin kepada generalnya, penyidiknya udah jelas. Kepolisian bisa langsung bertindak dalam ranah tindak pidana yang ada pada pemilu ataupun pilkada. Nah itu kan ada legal reasoning, itu lebih baik dijelaskan. Tapi sayang banget kalau misalnya nggak dijelaskan. Kemudian yang paling penting itu adalah solusi. Solusi kalau aku pribadi harus logis,
logis itu secara hukum ataupun secara legal reasoning, dan harus implementatif, harus bisa diterapkan. Percuma kita bikin solusi, kita akan membentuk undang-undang tentang super holding company, tapi kita nggak jelasin kira-kira yang diatur dalam undang-undang super holding company itu apa, kira-kira pengawasannya siapa, ini di bawah siapa, itu lembaga apa, dananya dari mana, bagaimana status BUMN, bagaimana pengawasan, itu nggak diatur, buat apa? Atau cuman kita bilang, kita akan mengatur undang-undang super holding company yang akan mengatur tentang pengawasan. Tapi udah, stop sampai situ. Itu kan nggak logis, nggak dijelaskan. Kenapa nggak dijelaskan? Kita akan memberikan kewenangan kepada lembaga ini, di atas undang-undang ini untuk mengawasi. Mengawasinya pada bagian apa-apa-apa-apa. Pertanggungjawaban kepada siapa dan lain segala macam. Walaupun debat itu 7 menit, menurut aku ketika kita bisa memberikan argumentasi yang sifatnya komplit namun dapat disederhanakan, kita pasti bakal bisa meyakinkan dewan juri kalau menurut aku. Dan dari aku pribadi, solusi itu adalah paling penting di debat hukum. Beda sama debat parlemen. Debat parlemen itu nggak perlu solusi, teman-teman. Bahkan membenarkan tim lawan, misalnya kita bilang kayak gini, kita bilang kalau misalnya, ya argumentasi kalian benar, tapi di kami jauh lebih bagus. Atau misalnya di kami jauh lebih banyak untungnya. Di kalian tuh untung, tapi di kami jauh lebih banyak untung. Nah, debat hukum tuh nggak bisa kayak gitu kan. Debat hukum nggak mungkin kita bilang argumentasi mereka, landasan hukum mereka benar atau solusi mereka benar. Kalau misalnya solusi mereka benar, terus buat apa kita bikin solusi baru gitu kan? Kan ada game hukum pernah berbunyi juga kan, Royal Nedone plus Kuwait Soviet 5UD. Hukum tidak memberi yang dibutuhkan. Kalau yang dibutuhkan udah terakomodir dari sisi pro, buat apa kita menimpalkan lagi? Kita nggak bisa kayak gitu di debat hukum, nggak kayak debat parlemen. Itulah kenapa solusi sangat penting, dan biasanya kalau di KRD ya, di Undip, paling lama itu mikirin solusi, mikirin mekanisme kalau bahasa kami. Itu susah banget, itu lama banget, dan yang paling berat emang biasanya pembicara kedua untuk ngomongin atau mencari sebuah mekanisme. Kemudian manner. Nah, sering banget juga aku lihat di beberapa perdebatan, manner tuh kurang dilatih teman-teman semua. Manner tuh as in apa sih? Speaking skills pertama. Artinya apa? Persuasif. Jadi nggak cuma sekedar mendalilkan semua argumentasi, tapi kalian juga bisa mengajak audiens untuk berpikir dan berlogika. Misalnya, konjungsi-konjungsi atau template-template tuh udah harus kalian siapin dan kalian harus hafal mati. Benar-benar harus hafal. Misalnya kalian mau masuk ke argumentasi landasan filosofis. Terus kalian bilang kayak gini, eh, bos, bahwa dalam Pancasila sila kelima ini sesuai dengan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bla 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 bla. Udah gitu doang. Tapi alangkah lebih bagusnya mentor ini dapat kita dapetin poinnya kan 30, kan itu kan tuh aku lupa. Ya 30 poin ya teman-teman ya. Itu banyak loh. Gimana kalau meternya itu cuma beda tipis sama tim lawan, tapi kita kalah di mentor, itu kan sangat memalukan kalau menurut aku. Dan emang kalau kalah di mentor dan meter itu hal yang sebenarnya kita bisa atasi loh. Kalau meter mungkin kita nggak bisa atasi karena subjektivitas juri, tapi manner dan metode itu adalah hal yang bisa kita atasi. Kenapa kita nggak pakai penulisan atau konjungsi misalnya seperti ini? Marilah kita berlogika bersama Dewan Juri yang amat kami hormati. Atau misalnya kita jelasin kalau misalnya tim pro salah, bla 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 bla. Apakah mekanisme dari tim pro adalah mekanisme yang akan memberikan solusi kepada kita semua? Kita semua sepakat untuk menjawab tidak. Kayak itu kan ada hal yang menarik gitu kan. Itulah persuasif. Kemudian sistematis. Bagaimana kalian tuh menjelaskannya secara sistematis. Kalian bilang misalnya dalam argumen kami akan membagi argumentasi kami terhadap menjadi 3 bagian. Kami akan membawakan landasan konstitusional, kemudian mekanisme hingga poin justifikasi. Masuk kepada mekanisme yang pertama, bla bla bla. Itu masuk di manner juga sometimes teman-teman semua. Karena kenapa? Karena ketika misalnya kita tidak memberikan argumentasi kita secara sistematis, kita kelihatan kalang kabut, kita kelihatan loncat-loncat, dan itu akan kelihatan sangat jelek banget ketika di panggung, makanya bisa mengulangi poin manner. Bahasa yang digunakan. Fun fact ya, kalau di Undip itu anti banget sama kata-kata kalian. Kalian dan Anda, itu nggak boleh. Atau misalnya saya, itu nggak boleh. Kenapa? Karena kita debat as in team. Kalau pakai kalian, kalau pakai Anda, kalau pakai saya, kalian tidak bertindak sebagai tim. Kalian bertindak sebagai diri kalian sendiri. Makanya di debat KRD itu, kalau berdebat tuh pakai tim pro, rekan kami dari tim pro, rekan kami dari tim kontra. Atau kalau misalnya kita lagi bawain argumentasi, kami membawakan mekanisme. Walaupun itu mekanisme dari aku, atau walaupun itu kajian perbandingan negara dari aku, atau fakta sosial yang aku dapetin, tapi aku harus selalu bilang bahwa kami mendapatkan kajian perbandingan negara. Kami akan memberikan gagasan solusi sebagai berikut. Yang pertama, solusi yang kami terapkan, bla 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 bla. Jadi penggunaan bahasa itu harus tepat.
nggak boleh pakai kalian, Anda, saya, lebih bagus pakai kata kami. Kemudian bahasa-bahasa lain juga, misalnya sering banget ada, tergantung juri sih, tapi ada juri yang sifatnya tuh dia maunya kebenaran hukum tuh kebenaran majemuk. Jadi dia tidak mau dengar ada istilah kita menyalahkan tim lawan. Misalnya kayak tim pro cacat berpikir, tim pro terdapat kecacatan berpikir dari argumentasi tim pro, atau misalnya tim pro salah mendefinisikan mosi. Banyak juri yang nggak suka loh. Nah, daripada kita risky ngambil 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 istilahnya, ngambil kemungkinan ada juri yang kayak gitu, kenapa kita nggak memperhalus bahasa kita? Jadi ketika ada juri yang kayak gitu, kita tidak dirugikan dengan apa? Dengan menggunakan kata-kata mengganti kata-katanya. Misalnya, di sini kan kami mengkritisi argumentasi yang telah dibangun oleh tim pro, atau misalnya terdapat kekeliruan, atau misalnya hal tersebut hal tersebut kurang tepat di unjuring. Saya tuh orang yang confidence-nya over itu terlalu menggebu-gebu, suaranya kenceng banget, kayak debat tuh nggak harus sampai narik urat itu loh teman-teman semua. Confidence tapi nggak over, nggak, tim pro tidak mampu menjelaskan, tim pro gagal dari awal, itu kan kayak ada juri yang sifatnya orang emang sopan santun nggak bakal suka teman-teman. Makanya mental ini juga walaupun dapat kita atasi, tapi emang subjektif, tapi bisa kita atasi dengan apa? Dengan menghindari hal-hal yang sifatnya tidak mannerless, yang sifatnya tidak sopan gitu. Sopan santun biasanya tuh kalau di undip tuh cara berdiri tuh benar-benar kayak senyum dari awal sampai akhir tuh. Kita selalu kadang mengeluh bukan karena kita harus debat, tapi kita mengeluh karena kita harus senyum terus, capek senyum, tapi harus, biar apa? Biar nggak kelihatan kalau kita tuh songong. Contohnya ketika argumentasi lawan terus kita mengerukkan mata. Apalagi yang paling berbeda ya, mazhabnya dari undip sama univ-univ lain itu adalah ketika tim lawan membawakan argumentasi salah ataupun benar, undip itu nggak boleh geleng-geleng kepala. Banyak loh univ yang masih geleng-geleng kepala, misalnya kayak eh, argumennya atau jawabnya ngaco, mekanismenya ngaco, dia nggak bidas tapi nggak jelas. Terus kayak banyak juri yang nggak suka teman-teman. Salah satu juri yang nggak suka itu, kalau kalian kenal Prof. Nihmatul Huda, dia sering banget jadi juri di debat-debat hukum yang kayak misalnya UI, UNER, terus UIN Jakarta itu, atau mereka pakai DLF Nihmatul Huda tuh selalu pakai di Penugro Lover. Dia tuh sering banget mau jadi lomba debat, jadi juri lomba debat, termasuk dulu pas masih ada apa namanya, aku lupa sih organisasi debatnya se-Indonesia, aku lupa apa, NLDC ya, ya NLDC. Pas masih ada lomba NLDC itu selalu pakai Nimatul Huda, dan dia nggak suka, dia bilang sendiri dia nggak suka dengan sikap-sikap manner-manner yang kayak geleng-geleng kepala, terus kayak mengerutkan mata ke argumentasi lawan, karena itu dianggap mannerless. Dan daripada kita ketika lagi berdebat ketemu sama juri kayak gitu tapi kita nggak tahu, kan lebih bagus kita mencegah dari awal ya gitu. Sama sikap santun juga, sikap santun itu eh, ya tadi lebih ke sikap. Kalau sopan santun tadi penggunaan bahasa, mimik apa segala macam. Sikap santun itu lebih kayak cara berdiri nggak kayak nggak istirahat di tempat, tapi benar-benar ya udah tegap aja gitu. Orang cuma berapa jam kok, kalau misalnya kalian menang kan kalian juga yang suka, yang dapat kesenangannya gitu. Kemudian metode itu lebih ke, kalau aku memaknainya lebih ke as a team. Metode satu tim itu untuk perdebatan, bukan secara individu. Karena nggak semua lomba itu masukkan kerja sama tim sebagai satu nilai terpisah. Ada yang nggak ada kerja sama tim, makanya dimasukin di metode. Jadi lebih ke metode bagaimana satu tim ini berdebat. Makanya harus ada teamwork dan trust. Apa yang dimaksud teamwork dan trust? Itu adalah ketika teman kalian membawakan argumentasi, walaupun walaupun ya salah atau walaupun kurang tepat, jangan diliatin, yakinin aja itu sebagai sebuah kebenaran. Kalau kalian notice teman-teman, aku dulu mungkin ada yang nonton VLC tahun 2 tahun lalu ya, pas aku sama teman aku best speakernya si Weni. Fun fact, Weni itu interupsi pertama, kalian bisa nonton di YouTube ya, interupsi pertama dari Undip ke UNS itu sebenarnya nyerang nyerang diri sendiri loh. Itu sebenarnya nyerang kita karena dia salah intinya. Jadi kayak aku ngasih tahu dia kayak interupsi tentang ini Wen, tapi dia salah memaknai interupsinya karena kita emang belum. Jadi dia interupsi nyerang diri sendiri. Kita kan lagi ini ya, lagi tidak setuju menghapus SNI, tapi dia bawa fakta tentang banyak orang yang nggak setuju SNI, padahal kita mau mempertahankan SNI, tapi dia bawa fakta orang-orang nggak suka SNI. Itu kan jarang diri sendiri ya. Tapi nggak ada yang tahu teman-teman kenapa, karena aku dan Noval, teammateku, kita tetap senyum-senyum aja, kita pede aja, kita kayak itu benar kok, walaupun sebenarnya kita dalam hati kayak
Salah aja interupsinya kayak gitu. Nah itu yang penting teman-teman. Juri juga jadi nggak notice kan. Coba kalau misalnya pada saat interupsi yang nyerang diri sendiri itu kalian kayak negor teman kalian atau misalnya kayak bukan itu interupsinya pas dia lagi ngomong. Juri bakal notice teman-teman. Padahal belum tentu loh juri juri bisa notice kalau misalnya kita calm aja diem aja kayak ya udahlah salah juga bodo amat gitu. Itu belum tentu juri bakal notice. Kayak di VLC buktinya jurinya nggak notice, bahkan tim lawan pun nggak notice interupsi tersebut nyerang diri kita. Kemudian metode bonding. Ada satu kultur yang mungkin kalian bisa terapkan di debat kalian. Itu biasanya kan ada ya beberapa orang yang kalau debat tuh menggebu-gebu banget. Emosional. Cepet ngomongnya. Nggak bisa direm. Nah, ada satu cara biar nenangin dia dan kelihatan banget tim kita tuh ada teamworknya dan kelihatan banget bonding. Itu kalau kalian notice dielus-elus belakang punggungnya. Itu tuh simple, tapi kalau juri notice, juri bakal ngeliat oh ini timnya bonding, oh ini timnya ada kerjasama. Ketika temennya lagi grogi, ketika temennya lagi menggebu-gebu, ditenangin sama teman setimnya. Itu kan masuk metode, masuk kerja sama tim. Jadi kayak bisa ditenangin kayak gini, atau misalnya temennya lagi bawa argumentasi, lagi belibet-belibet, kayak disenyumin sambil diangguk-anggukin, biar dia kebus lagi gitu confidence-nya, jadi bisa lanjut lagi, debatnya bagus gitu. Nah itu tuh yang hal-hal simple kayak gitu yang mungkin bisa kalian cari, bisa kalian terapkan untuk membangun bonding dan teamwork yang bagus. Sama yang paling penting itu adalah pembagian tupoksi tiap pembicara. Jangan repetitif. Pembicara pertama udah banyak banget ngomongin landasan yuridis. Pembicara kedua ngomongin lagi. Pembicara ketiga ngomongin lagi. Atau pembicara kedua udah banyak ngomongin fakta sosial. Pembicara ketiga ngomongin lagi. Kayak harus ada setiap pembicara, sorry, minimal dua main argumen mereka yang beda dari argumen setiap pembicara. Misal, pembicara pertama bawa landasan filosofis, sama bawa latar belakang, atau bawa definisi, atau bawa urgensi. Pembicara kedua bawa landasan yuridis, poin justifikasi misalnya putusan MK atau putusan MA atau apa segala macam, landasan konstitusional atau misalnya bahwa paling penting adalah mekanisme. Pembicara ketiga, jangan bawa mekanisme lagi. Jangan terlalu banyak bawa landasan yuridis. Boleh satu landasan yuridis, tapi masuk kepada aspek sosiologisnya. Atau mungkin kalau misalnya di Undip itu tuh ada matkul perbandingan. Jadi misalnya aku ambil hukum tata negara, ada perbandingan HTN. Jadi kita belajar HTN HTN di negara lain. Itu bisa diterapkan. Pembicara ketiga bawa kajian perbandingan negara, dibandingkan mekanisme yang kalian tawarkan dengan mekanisme yang ada di negara lain. Itu bagus juga loh. Kadang kita kalau misalnya suntuk bikin mekanisme, ketika kita lihat kajian perbandingan negara, oh kita bisa bisa adopsi itu juga ternyata gitu. Jadi kayak pembagian tupoksi harus bagus dan biasanya kalau di Undip pembicara pertama udah harus jelasin. Dengan saya pembicara pertama yang akan membawakan latar belakang dan landasan filosofi serta urgensi. Rekan saya, misalnya Salwa Rabian, pembicara kedua, yang akan membawakan landasan yuridis serta gagasan solusi, serta Desi Natalia selaku pembicara ketiga, yang akan membawakan fakta sosial secara empiris dan kajian perbandingan antar negara. Misalnya kayak gitu. Nah, dengan pembicara pertama udah nge-state itu, metode kalian tuh udah kelihatan bagus banget. Pembagiannya rapi. Kalian kelihatan tim yang sangat-sangat sudah settle untuk debat. Dan implikasi dari itu, kalian harus tahu a whole team argument, gak cuma argumen kalian, argumen tim kalian. Ada fun fact, dulu di UNS kita lawan UI, aku ingat banget, itu tuh uh, karena udah tahu template Undip itu ada kajian perbandingan negara dan di pembicara ketiga, jadi tim lawan di pembicara kedua itu interupsi nanyain kajian perbandingan negara. Bayangin kalau misalnya kita tidak tahu argumentasi pembicara ketiga kita atau tim kita nggak bakal bisa jawab di situ dan itu bakal kelihatan jelek banget, metodenya langsung dicoret, mannernya langsung dicoret, meternya juga langsung dicoret. Kayak bisa-bisanya tadi lu bilang dari pembicara pertama kita bawakan kajian perbandingan negara walaupun di pembicara ketiga, tapi ketika pembicara keduanya ditanya, pembicara keduanya nggak tahu apa-apa. Itu kan kelihatan banget ya, berdiri sendiri-sendiri. Makanya kita harus tahu, pembicara ketiga harus tahu mekanismenya apa, pembicara pertama harus tahu kajian perbandingan negara apa, semua harus tahu, semua harus tahu masing-masing argumen. Kenapa juga kayak gitu? Karena biasanya kalau di Undip urgensi itu maksimal dua. Urgensi pertama tuh dielaborate sama pembicara kedua, urgensi kedua itu dielaborate sama pembicara ketiga, biar pembagiannya tuh rapih. Jadi jelas nih, tersistematis. Juri akan sangat suka dengan debat-debat seperti itu. Mungkin bisa di next slide. Nah, aku bahas masuk ke opening statement. Karena tadi aku bilang kan, 3M itu aku lebih uh,
lebih fokusnya kepada ya adalah tadi terkait bagaimana kita bisa menyusun argumen satu tim untuk bisa memenuhi aspek 3M. Tapi aku lebih memaknai itu sebagai cara bagaimana untuk memenangkan perdebatan. Dan sebenarnya selama kita emang latihannya dengan baik, pembagiannya sebagaimana yang telah aku sampaikan tadi, kita tuh nggak perlu musing mikirin kayak kita akan ngejar di bagian meternya aja atau kita akan ngejar di bagian meternya aja. Kita nggak perlu, just debat, sampaikan dengan baik. Sebenarnya itu udah urusan juri, teman-teman. Nah, sekarang aku mau masuk ke opening statement. Opening statement sebagaimana kita tahu itu kan dimulai oleh first speaker dari pro side, dari kalau misalnya debat parlementan government side gitu. Definisi opening statement menurut aku itu adalah gimana caranya membuka debat dengan definisi, background, latar belakang, urgensi, sama landasan filosofi. Definisi itu apa sih teman-teman? Kan kalau kita tahu ya definisi itu misalnya adalah eh, misalnya kita bilang definisi itu adalah penjelasan atau misalnya pengertian dan lain segala macam. Sebenarnya yang paling tepat untuk bisa merangkai kata definisi itu adalah apa? Itu adalah definisi itu pembatasan, teman-teman. Definisi itu pembatasan. Bagaimana kita membuat batasan terhadap suatu kata. Misal, definisi dari air. Air adalah segala benda cair, bla 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 segala macam. Itu kan pembatasan. Artinya di luar dari itu nggak bisa kita katakan air. Begitupun dengan debat hukum. Makanya kerangka opening statement itu pertama ada gim ataupun pendapat. Biasanya kalau kalian nanti juga waktu di VLC itu kita pakai pendapatnya Profesor Wichito Satyadi. Itu kan dan kebetulan jurinya kan salah satunya istrinya Prof. Wichito Satyadi ya. Benar gak sih Wichito Satyadi? Benar gak sih aku lupa? Iya benar ya. Nah itu sebenarnya ada triknya juga teman-teman. Bagaimana kita bisa di awal debat itu narik perhatian juri. Bayangin kita pakai dulu kan sering banget ya debat-debat kayak di Bawaslu apa segala macam UI lawan Undip itu biasanya nyindir. Jadi kita misalnya UI pakai pendapat Prof Sakipto untuk melawan Undip. Undip pakai pendapat Prof Jimli untuk melawan UI. Itu buat apa sebenarnya? Gak ada esensinya kan? Cuma ngejatuhin doang. Lebih bagus kita pakai pendapat dari penyelenggara. Misalnya kayak ya udah kayak yang 2 tahun aku di VLC, Profesor Wichito Satyadi dalam bukunya bla bla bla. Orang kan langsung tahu, langsung kalian sama. Karena dari awal udah ditarik nih orang-orang di sini. Apalagi kemarin jurinya salah satunya istrinya kan. Orang-orang langsung pada nengok-nengok gitu kan. Itu kan membangun atmosfer dan istilahnya secara mentally kita lagi di atas angin lah dibandingkan tim lawan gitu. Apalagi ketika tim lawan nggak bawa kayak gitu juga gitu. Kemudian definisi. Definisi itu penjelasan pemaknaan mosi. Jadi misalnya presidensial threshold, kita definisikan. Presidensial threshold adalah ambang batas pencalonan presiden bla 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 segala macam. Aku yakin kalian semua udah tahu. Kemudian latar belakang. Latar belakang itu menurut aku nggak boleh cuma sekedar yuridisnya. Misalnya terdapat putusan MK yang membatalkan presidensial threshold bla 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 segala macam. Tapi harus dijelaskan. Kenapa itu dibatalkan? Alasan pertimbangan hakim apa? Dan bagaimana implikasinya itu ataupun hubungannya itu dengan fakta-fakta sosial yang ada. Misal fakta sosialnya adalah ternyata sudah terdapat 26 permohonan putusan MK terkait judicial review terkait judicial threshold namun ditolak. Namun ternyata putusan MK nomor sekian-sekian telah membatalkan presidensial threshold dengan alasan bla 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 bla. Saya kayak gitu. Itu harus dielaborasikan. Jadi nggak cuma sekedar fokus latar belakang sosial, tapi latar belakang yuridis juga ada. Dua-duanya harus digabungin. Urgensi. Urgensi itu adalah tujuan. Tujuan kalian menolak dan ini mendukung ya. Tujuan kalian mendukung mosi itu dan dampaknya apa? Misal kalian menolak presidensial threshold. Urgensi kami yang pertama adalah penghapusan presidensial threshold akan mengembalikan iklim demokrasi karena memungkinkan setiap orang untuk bersaing secara meritokrasi. Misalnya seperti itu. Itu kan ada tujuan. Tujuannya mengembalikan demokrasi. Dampaknya apa? Mengembalikan meritokrasi. Sehingga calon-calon pemimpin negara nantinya akan melahirkan calon-calon pemimpin yang berkualitas. Misalnya seperti itu. Itu kan harus begitu urgensi. Dan urgensi itu kalau misalnya di Undip ya, itu maksimal 2 poin teman-teman. Karena kalau urgensi sampai 3, 4, 5 tujuannya, kalau nggak dielaborasikan, buat apa? Kenapa 2 poin aja? 2 poin itu nanti akan dielaborasikan. Poin pertama dielaborasikan pembicara kedua, poin kedua dielaborasikan pembicara ketiga. Itu kenapa harus 2 poin aja. Makanya harus dirangkum di 2 poin tersebut. Makanya sebenarnya tugas pembicara pertama itu lebih dari sekedar mendefinisikan, lebih dari sekedar membawa latar belakang. Dia harus bisa merangkai semua argumen pembicara kedua, pembicara ketiga
dalam dua urgensi yang singkat banget teman-teman semua. Kemudian filosofi yang kayak aku bilang tadi, landasan ground slash bahasa Indonesia, philosophical ground slash bahasa Indonesia, itu Pancasila. Bisa berangkat dari pendapat Profesor Kailan dalam bukunya Pendidikan Pancasila, atau dalam buku buku pemahaman Pancasila lagi, filsafat Pancasila apa segala macam, untuk mencari, karena makna keadilan sosial tuh kita nggak bisa mendefinisikan sendiri. Kita harus cari. Profesor Kailan tuh memaknai keadilan sosial itu adalah ketika sebuah kebijakan tuh dirasakan dampaknya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Artinya, ketika kita mengamini misalnya super holding company dan itu membawa apa dampak yang begitu besar kepada masyarakat, itu dapat dinilai sebagai keadilan sosial. Nah, itu cara mengelaborasikan seperti itu. Karena dulu di UPH, delegasi UPH dari Undip yang pas lawan UNER di final, itu dikritisi bagian itu teman-teman. Kalian bawa landasan filosofi, tapi kalian nggak ngelaborasiin, cuma disebut doang gitu. Makanya harus dielaborasiin dengan doktrin filosofinya bagaimana, dan apa hubungannya dengan persetujuan ataupun penolakan kalian. Waktu itu dikritisi banget karena sering banget bawa filosofi tapi cuma ngawang doang gitu, nggak ada elaborasi lebih lanjut. Mungkin bisa dilanjut, next slide. Oh ya, BTW kalau misalnya kayak 10 menit lagi atau 20 menit lagi bisa ditulis di komen aja ya, karena aku tadi nggak ngeliat waktunya gitu. Mungkin bisa teman-teman buat di next slide. Oh ini ya, ini oke. Opening statement dari Contrasite. Sama, definisi, background, urgensi, filosofi. Tapi bedanya tuh aku garis bawahi. Di Bidasan, nggak ada nih pembicara pertama tim pro Bidasan, tapi pembicara pertama tim kontra tuh ada Bidasan. Tapi Bidasannya itu kan bukan menjatuhkan teman-teman, meluruskan definisi atau meluruskan background atau latar belakang dari tim pro. Nggak boleh, kita nggak boleh bilang tim pro salah di pembicara pertama, karena itu opening statement, bukan debatnya, belum debatnya gitu, statement awal. Misal, definisi demokrasi yang dibawa tim pro salah. Demokrasi bukan hanya sekedar dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Tapi demokrasi, menurut Aristoteles, adalah bagaimana kita dapat menciptakan mekanisme perputaran sirkulasi elit yang cepat. Atau berdasarkan revolusi Prancis, demokrasi itu lahir karena menginginkan agar elit-elit itu berputar secara cepat, sirkulasinya cepat. Jadi nggak ada elit yang bertahan sampai 20 tahun, 30 tahun lama gitu. Nah, itu kan kita meluruskan definisi yang dibawa dari Tim Pro. Tim Pro mendefinisikan demokrasi sangat sempit. Padahal demokrasi lebih lebih jauh daripada itu, bla 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 bla. Terus latar belakangnya juga, latar belakang penolakan. Kira-kira kenapa sih ini ditolak? Misalnya tim pro bawa pendukungan atau dukungan secara yuridis, lebih banyak secara yuridis. Kalian bisa bawa penolakan secara sosiologis. Ternyata misalnya perpanjangan masa jabatan kepala desa, secara yuridis dimungkinkan. Ada putusan MK, ternyata udah dimuat dalam naskah akademik segala macam. Itu kan pendukungan yang sifatnya yuridis. Kita bisa bawa secara sosiologis. Misal, ternyata banyak masyarakat atau data dari survei segala macam menolak adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa. Atau misalnya, ternyata data menyatakan bahwa masa jabatan kepala desa 6 tahun, sebanyak 6 tahun, telah menimbulkan korupsi sebanyak bla 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 segala macam. Apalagi jika kita menambahkan masa jabatan kepala desa, sebagaimana ada gium power tends to corrupt absolute, power corrupt absolutely, misalnya kayak gitu. Kemudian latar belakang penolakan, kita jelasin kenapa kita menolak secara yuridis dan faksus juga kayak tadi. Urgensi juga sama, maksimal 2 poin, dan sebagaimana tadi juga aku jelaskan, filosofi dan dielaborasikan dengan teori ataupun doktrin Pancasila manapun gitu. Dan itu sangat penting teman-teman, karena pembicara kedua, pembicara ketiga nggak akan punya waktu lagi untuk ngomongin landasan filosofis. Kalau kita nggak ngomongin dari awal dan jurinya adalah juri humas misalnya, juri-juri dosen-dosen humas, dosen-dosen misalnya yang ngajar metode penelitian, atau misalnya dosen-dosen yang sifatnya dasar-dasar hukum, ilmu hukum apa segala macam. Kalau dasar filosofisnya hilang, pasti bakal dikritik, pasti bakal dikritik. Itu pasti banget. Makanya harus banget ada landasan filosofis. Mungkin bisa di next slide. Karena naskah akademik undang-undang aja kan ada landasan filosofisnya ya. Kemudian closing statement. Nah, berarti kan kita udah tahu ya debat tadi gimana, bisa kedua bawa apa-apa segala macam, dan aku jelasin juga ntar di bagian tupoksi, tapi lebih ke closing statement atau penutupan biasanya. Itu bisa first atau second speaker. Tapi kalau di Undip itu wajib first speaker, nggak boleh second speaker. Kecuali dalam kondisi first speakernya mungkin pingsan, kayak di DLF. Kalau kalian tahu di DLF kan ada ya pembicaranya yang pingsan gitu kan. Nah itu ya urgent, harus pembicara keduanya yang jadi kesimpulan. Atau pembicara pertamanya benar-benar nggak nulis apa-apa sepanjang debat, ngeblank nggak apa-apa, second speaker. Tapi kalau bisa harus first speaker. Kenapa? Itu berhubungan sama metode tadi teman-teman, kerja sama tim.
pembagian tupoksi. Pembicara pertama di babak penyisian itu cuma 3 menit. Pembicara kedua 5 menit. Kalau closing statementnya pembicara kedua lagi, dia 7 menit ngomongnya. Pembicara pertama berapa menit dong? 3 menit doang. Biar balance apa? Closing statement dikasih ke pembicara pertama. Nah, bukan hanya itu aja. Pembicara pertama, setelah dia nyampein opening statement, dia ngapain sih? Kan dia udah ngapa-ngapain. Jadi lebih bagus dan lebih komprehensif lah ketika dia ingin mencatat dan menyimpulkan seluruh perdebatan. Itu kenapa proporsionalnya di first speaker. First speaker itu atau closing statement itu nantinya bagaimana kita bisa menutup perdebatan tanpa membuat argumen baru ya. Karena juri-juri yang sering berlomba di debat hukum itu tahu pakem closing statement nggak boleh memuat argumen baru. Walaupun ada juri yang nggak biasa debat hukum, dia nggak apa-apa aja. Tapi juri yang paham banget debat hukum, biasanya di babak-babak krusial, kayak semifinal, final, kayak Prof. Nimatul Huda dan lain segala macam, itu tahu kalau nggak boleh memuat argumentasi baru dalam closing statement. Itu adalah hal yang haram di debat hukum. Karena closing hanya menyimpulkan. Walaupun aku pernah debat, mekanismenya baru dibawain di kesimpulan itu menyebalkan sekali, tapi ya udah. Itu kan jurinya mungkin belum memahami debat hukum kayak gimana. Terus kita reaffirmate this our solution. Kita menegaskan kembali solusi kita tuh apa, sama kita mengingat serta mengklarifikasi hal-hal yang belum diklarifikasi atau harus atau patut untuk kita ingatkan lagi sepanjang jalannya perdebatan. Dan kerangkanya aku menyusunnya opening. Kenapa harus pantun? Karena dari awal debat tuh udah panas teman-teman. Dari awal perdebatan tuh udah capek. Bla bla, fa. Salah, benar. Mekanisme, gagal solusi, apa segala macam. Terus masuk closing statement. Dimulainya ngegas lagi. Apa bedanya sama babak sebelumnya? Akan lebih kelihatan kontrasnya ketika tiba-tiba mulainya memantik hal yang lucu. Misalnya kalau di debat Undip tuh pernah pakai pantun lagu Cikini ke Gondang Dia. Cikini ke Gondang Dia, Jakarta ke Jayapura. Oleh argumentasi yang tersedia, tim kami layak jadi juara. Misalnya kayak gitu. Atau misalnya dulu di VLC itu pas final, mata pernah melihat, telinga pernah mendengar. Setelah selesai kita berdebat, pintu kemenangan terbuka lebar. Misalnya kayak gitu-gitu. Itu kalian harus, kalau menurut aku ya, aku pribadi sangat menyarankan untuk pantun di kesimpulan. Karena refreshing. Biar kita didengarkan lagi sepanjang debat yang udah plak 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 plak. Apalagi kalau misalnya first speaker kita suaranya kecil, terus pembicara ketiga dari tim lawan yang terakhir ngomong suaranya kenceng, itu kan bakal kelihatan kontras banget ya, dan bisa ditutupi dengan hal-hal seperti pantun ini. Kemudian tujuan awal, misalnya template-nya gini biasanya teman-teman. Baik tim pro maupun tim kontra sama-sama ingin menciptakan BUMN yang sehat. Namun terdapat hal yang salah bla 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 gitu. Jadi kayak kalian harus jelaskan dulu tujuan kalian apa. Kalau misalnya ternyata tujuannya sama nggak apa-apa, kasih tahu aja. Tapi cara mereka salah gitu. Atau misalnya tujuan mereka ternyata A, tujuan kita B. Misalnya ternyata tujuan tim kontra adalah untuk menciptakan iklim demokrasi yang tidak dilandaskan pada meritokrasi. Sedangkan tujuan kami adalah untuk menciptakan calon-calon pemimpin yang memiliki kualitas dengan meritokrasi dengan menghapuskan adanya presidensial threshold. Nah, itu harus di istilahnya di remind lagi lah sedikit kan landasan konstitusional mengapa mekanisme mereka dapat diterapkan. Ternyata tim kontra tidak menjawab fakta sosial terdapat banyaknya kerugian bla 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 bla. Ternyata tim kontra juga tidak menjelaskan Dewan Juri Amat Kami Hormati bagaimana mekanisme mereka dapat diterapkan dan kajian perbandingan negara lain apakah negara lain pernah menerapkan hal tersebut. Misalnya kayak gitu. Sedangkan tim kami telah menjelaskan bahwa kami memiliki landasan konstitusional yakni pasal 33 ayat berapa. Kemudian dalam landasan yuridis terdapat putusan Mahkamah Konstitusi yang telah menegaskan bla 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 bla. Dan bukan hanya itu saja, kami pun membawakan kajian perbandingan antar negara, yakni di negara Prancis, bahwa negara Prancis bla 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 yang sama dengan Indonesia. Sehingga Dewan Juri Amat Kami Hormati, argumentasi kami jauh selangkah lebih depan dari argumentasi tim kontra. Misalnya kayak gitu. Itu comparing the argument. Comparing the solution, itu beda lagi. Misalnya, mereka udah punya solusi, tapi solusi mereka tuh misalnya nggak make sense atau nggak detail. Contohnya mereka bikin super holding company, tapi misalnya super holding company tapi tidak menghapuskan Kementerian BUMN. Misalnya kayak gitu, tetap mengambil Kementerian BUMN. Nah, kita compare solusinya. Ternyata Dewan Juri Amat Kami Hormati. Solusi mereka adalah menawarkan super holding company yakni Danantara namun tidak menghapuskan eksistensi Kementerian BUMN. Padahal dua lembaga tersebut memiliki tupoksi yang sama. Bagaimana tumpang tindih kewenangan yang akan terjadi ketika mereka tidak menghapuskan salah satu Dewan Juri Amat Kami Hormati. Hal tersebut
dapat menjadikan bahwa saya mekanisme rekan kami tim kontra tidak komprehensif. Misalnya kayak gitu. Atau misalnya dihubungkan dengan tujuan. Ketika yang dituju tim kontra adalah untuk memaksimalkan pendapatan BUMN, ternyata Dewan Juri Amat kami hormati, solusi super holding company justru akan menambahkan banyak permasalahan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, bla 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 bla. Sedangkan dengan adanya mekanisme holding saja, sebagaimana yang telah diterapkan dalam status Akuo dan sebagaimana mekanisme yang kami tawarkan, hal tersebut ternyata sudah cukup efektif. Contohnya, data, bla bla bla, sehingga solusi kami jauh lebih efektif dibandingkan solusi yang diberikan oleh tim kontra. Nah, kayak gitu. Itu comparing the solution. Dan reminding and clarify point. Ini gampangnya ya, aku kasih tips aja. Gampangnya adalah dengerin setiap kita diinterupsi, kita ngejawab, dan kita interupsi dan bagaimana mereka menjawab. Karena biasanya kalau kita interupsi nih, kita udah jawab. Tapi mereka masih terus-terusan ngulangi poin itu. Kita tinggal bilang, Dewan Juri, kami tidak Dewan Juri, kami tidak membiarkan BUMN menjadi terprivatisasi. Namun dalam hal ini kami ingin kembali tujuan bla segala macam. Atau misalnya, jika yang ditanyakan tim pro adalah terkait bagaimana pengawasan terhadap BUMN. Hal tersebutlah kami jawab Dewan Juri bahwa bla 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 bla. Rekan kami dari tim kontra yang tidak mendengarkan. Misalnya seperti itu. Atau misalnya justru tim lawan kita tanya, tapi dia nggak ngejawab. Itu bagian clarify point atau reminding, ngingetin kepada Dewan Juri. Ternyata tim kontra sejak awal hingga akhir perdebatan telah kami minta beban pembuktian bagaimana mekanisme tersebut dapat diterapkan di Indonesia, namun mereka tidak menjawab Dewan Juri Amat kami hormati. Mereka justru menghindar. Kalau kalian nonton DLF tahun lalu, enggak ada 2 tahun lalu Sandi Hulu, itu tuh Sandi Hulu pernah bahkan bilang kayak gini, terdapat 6 pertanyaan, namun tidak pernah dijawab satupun oleh rekan kami dari tim pro. Pertanyaan ada untuk dijawab, bukan untuk dialihkan kepada pembicara selanjutnya. Itu kan reminding ya. Itu adalah mengingat kembali kalau banyak pertanyaan kami nih, tapi nggak dijawab sama sekali gitu. Biar juri itu bisa mempertimbangkan, oh tim ini nggak debat, cuman bawain argumen, dia nggak mau berdebat sama tim lawan gitu. Dia cuman stuck apa yang mereka udah siapin dari rumah aja gitu. Mungkin bisa di next slide. Nah, aku kasih tips tips untuk membuat argumen untuk memenuhi 3M tadi. Nah, teman-teman semua, ini lebih ke ya saran dari aku aja, mungkin bisa diterima bisa enggak. Pertama adalah pembagian tupoksi pembicara. Kalian udah tahu tadi, pembicara pertama filosofis apa segala macam, yuridis, sosiologis. Walaupun sebenarnya ya, itu nggak harus pakai kayak gitu. Nggak harus pembicara pertama ngomongin filosofis doang, enggak. Mereka bisa bawa landasan yuridis, mereka bisa bawa landasan sosial juga, tapi jangan sampai kelupaan bawa filosofinya. Itu yang penting. Begitupun pembicara kedua, boleh bawa fakta sosial yang banyak, tapi jangan sampai lupa landasan yuridisnya, landasan konstitusional. Biasanya pembicara kedua kalau aku pribadi ya, selain pendapat di atau teori, aku membuka dengan undang-undang dasar sebagai landasan konstitusional. Misalnya, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dikelola demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga ketika kita elaborasikan pada mosi perdebatan hari ini, super holding company merupakan bentuk pendegasian daripada bentuk penguasaan negara terhadap aset dan juga kekayaan negara, sehingga telah tepat untuk kita tolak secara bersama. Itulah landasan konstitusional dielaborasikan dengan mosi gitu. Dan pembicara ketiga, bahwa sosiologisnya, bahwa kajian perbanding antar negara, itu sebagai main argumen mereka. Boleh bawa yuridis juga, boleh bawa putusan MK juga nggak apa-apa gitu kalau misalnya ada. Tapi jangan sampai lupa poin utama kalian gitu. Itu sebenarnya biar ini teman-teman. Biar masing-masing pembicara tuh kalau misalnya kalian lagi ngetim, kalian suka kesel gak sih? Misalnya kalian ngetim tapi kalian berasa kalian doang yang nyari. Teman setim kalian tuh kayak nyarinya tuh seadanya aja. Nah, dengan pembagian ini, pembagian risetnya juga jauh lebih proporsional. Itu juga salah satu tujuannya kenapa harus ada pembagian tupoksi gitu. Kemudian harus siap template konjungsi. Nah, banyak template konjungsi yang harus kalian siapkan. Template-template yang sifatnya itu adalah mengulur waktu 2 detik, 3 detik, biar kalian bisa menjawabnya nggak belibet. Contoh, ketika diinterupsi, kalian belum tahu jawabannya apa. Atau kalian masih mencari kira-kira jawaban yang tepat tuh yang A atau yang B. Kalian bisa ketika diinterupsi, kalian masukin template yang udah kalian hafal. Hafalnya tuh benar-benar di luar mati. Benar-benar kayak istilahnya itu adalah udah asbun aja gitu. Contohnya misalnya diinterupsi sama tim lawan, kalian tinggal bilang aja kayak gini, berdebat adalah seni untuk mendengarkan. Nyatanya rekan kami tim pro tidak mendengarkan bahwa hal tersebut telah kami jelaskan. Kami bla 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 bla. Misalnya kayak gitu. Atau biasanya tuh yang sering banget pakai template yang sopan, menusuk dan menarik itu tuh Unhas, ledak. Mereka tuh suka pakai template kayak gini teman-teman. Argumentasi, misalnya di instruksi nih,
Argumentasi rekan kami dari tim pro bagaikan pohon yang semakin menjulang tinggi, semakin diterpa angin di juring amat kami hormati gitu. Walaupun aku nggak ngerti sebenarnya itu maksudnya apa. Maksudnya kayak aku nggak ngerti itu maksudnya dia apa. Argumenku semakin tinggi, semakin menjulang angin, berarti semakin bagus gak sih gitu kan? Tapi aku nggak ngerti. Tapi itu template yang biasanya dipakai Unhas gitu. Nah kalian bisa cari template-template, kalian bisa memperkaya template kalian. Biar kalau kalian nyusun argumen, kalian tuh nggak perlu bikin bridging-bridging baru. Ya udah kalian boleh cari landasan hukum apa segala macam, kalian taruh template-nya jawab interupsi, kalian taruh template, terus taruh jawaban kalian, itu biar jadi simpel teman-teman. Nah banyak template-nya. Kalau di Undip tuh namanya Bang Panji, dia tuh pernah ikut lomba tuh di UIN Jakarta tapi nggak lolos, PPATK tahun lalu juara 3, sama apa yang paling aku memorable ya, aku lupa ya. Oh, di UNES juga juara 1. Dia tuh suka banget pakai template yang cantik. Misalnya gini, dia berbicara pertama kan, dia membuka debatnya misalnya gini, sungguh menarik dan memantik ketika rekan kami dari tim pro mengulik dan menilik. Itu kan cantik ya, itu template. Jadi tanpa dia hafal, tanpa dia tulis, dia udah hafal. Atau misalnya template eh, eh, beling berasal dari pecahan kaca berasal dari gelas kaca. Membacalah sebelum berbicara, jangan berbicara tanpa membaca. Misalnya kayak gitu. Template-template kayak gitu tuh penting banget untuk kalian punya banyak persediaan. Kemudian tips lagi, build up teamwork. Bagaimana cara kita untuk menenangkan dan mengingatkan teman setim kita ketika misalnya dia udah terlalu cepat temponya atau terlalu emosi sampai dia belibet ngomongnya apa segala macam, kayak tadi aku bilang, nenangin, ngelus-ngelus punggungnya, atau misalnya kayak senyumin tapi gini-gini gitu. Itu adalah cara juga dan tips juga untuk biar tiga itu terpenuhi semua. Tadi aku bilang knowing each other main argument. Apa sih argumen utama mereka tuh apa? Pembicara pertama harus tahu pembicara ketiga kajian perbandingannya negara mana. Pembicara kedua harus tahu kira-kira landasan filosofisnya tuh apa, urgensinya tuh apa. Itu tuh benar-benar memenuhi 3M banget lah nanti ketika bisa kalian terapkan itu. Sama yang paling penting adalah improve public speaking kalian. Dengan tadi aku bilang jangan membaca, jangan naratif, tapi persuasif teman-teman semua. Kayak misalnya eh, marilah kita berpikir bersama juri amat kami hormati. Ketika ini diterapkan, apakah tidak akan membawa bla 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 bla, misalnya kayak gitu. Atau misalnya kayak yang tadi aku bilang, apakah mekanisme seperti ini yang akan kita aminkan, yang akan membawa kita kepada kehancuran sistem hukum tata negara? Kita semua sepakat untuk menjawab tidak, kayak gitu. Misalnya kayak gitu, itu kan lumayan menarik banget kan untuk didengarkan. Ketika coba kita ngomongin mekanisme tersebut tidak sesuai dengan hukum tata negara Dewan Juri karena bla bla bla, itu kan terlalu biasa banget gitu. Sama aku mau ngasih tips juga untuk improve public speaking ini teman-teman. Aku nggak tahu sistem latihan kalian kayak gimana ya, tapi kalau di Undip itu sistemnya sparring. Jadi tim yang mau lomba itu ada 3 orang lagi juga, mungkin tim lain atau misalnya siapapun itu, atau misalnya yang lombanya berdekatan tapi emosinya belum turun apa segala macam, disparingin. Jadi kayak dia dimintain bantu riset, terus benar-benar sparring, benar-benar kayak debat, dan benar-benar anggap itu sebagai panggung debat. Itu akan sangat membiasakan kalian untuk benar-benar menganggap debat, benar-benar udah terbiasa banget sama debat gitu. Benar-benar nggak ada lagi yang namanya demam panggung, belibet apa segala macam. Sparring itu sangat penting. Sama kayaknya ada di slide selanjutnya deh. Aku slide selanjutnya aja. Nah, ini tips untuk bisa menang. Walaupun aku juga pernah kalah, nggak selalu menang. Karena menang itu kan tergantung ya. Pertama, riset to the basic. Banyak banget orang yang riset cuman baca dari jurnal di parafrase. Jangan kayak gitu sumpah demi apapun deh. Karena kalian nggak dapat ilmunya. Aku tuh kenapa waktu itu di VLC sampai 6 argumen belum jadi ke Jakarta, karena aku bener-bener ngebaca, misalnya Superholding Company, aku bener-bener ngebaca dari semua undang-undang, bukan cuma sekedar undang-undang BUMN, undang-undang PT, undang-undang perbendaharaan negara, putusan MK tentang pemaknaan pasal 33 ayat 4, itu semua aku baca. Aku pernah lomba di UNES, mosinya kepailitan. Walaupun banyak yang udah ngebahas tentang insolvency test dalam kepailitan, tapi aku nggak sekedar cari poin-poin kepailitan itu apa, PKPU itu apa, bagaimana tahapan kepailitan dari awal pengajuan gugatan kepailitan, dinyatakan pailit, mungkin ada perdamaian di dalamnya, ada rekonvensi dan lain segala macam, sampai adanya eh, istilahnya pemulihan nama baik perusahaan. Itu semua aku pelajarin. PKPU syaratnya apa? Perbedaan PKPU dan pailit. Walaupun sebenarnya PKPU nggak ada di debat itu, di mosi itu, karena kan mosinya ngomongin masalah
insolvency test dalam kepilitan. Di jurnal juga pasti ngebahasnya tentang itu. Tentang praktik di negara lain gimana insolvency test dan kepilitan di Indonesia kayak gimana. Nggak ngomongin PKPU. Tapi ternyata setelah aku baca, alasan kenapa insolvency test itu tidak bisa diterapkan di Indonesia, karena ada PKPU. Negara lain nggak punya PKPU. Penundaan kewajiban pembayaran hutang. Dan PKPU itu kayak mekanisme preventif banget gitu. Karena kita punya PKPU, jadi nggak perlu untuk insolvency test. Kita baru bisa dapat itu ketika apa? Ketika kita benar-benar memahami dasarnya, bukan cuma sekedar baca dari jurnal. Jurnal tuh sering banyak banyak yang salah teman-teman. Sumpah, jurnal tuh banyak yang salah. Apalagi kalau jurnalnya, nggak usah deh, itu mendiskreditkan. Tapi intinya jurnal tuh banyak yang salah. Bahkan kalian harus meng-cross check lagi penafsiran atau penalaran yang tepat dari sebuah pasal yang dimasukkan dalam jurnal. Karena jurnal ada yang ngekuat ini diatur dalam pasal 23 segala macam. Ternyata yang diatur bukan kayak gitu muatannya atau bunyinya. Kayak dia menginterpretasikannya ngaco, logikanya salah gitu. Makanya jangan jangan benar-benar cuma parafrase jurnal. Kalau cuma parafrase jurnal, buat apa kita berdebat gitu? Benar-benar harus dipahami sampai basic. Terus orientasi kalian dalam meriset itu jangan orientasinya cuma mencari apa sih yang menjadi bahan pendukung kita atau apa yang yang bisa memperkuat kita. Tapi bagaimana sih masalah ini solusinya bakal terjawab? Solusi apa sih? Buat lembaga barukah? Memaksimalkan atau mengoptimalkan dalam aspek apa? Aspek penegakan hukum kah? Substansi hukum atau budaya hukum kah? Ada satu template banget di Undip itu, mekanisme harus ada mekanisme sosialisasi. Misalnya kalau kita pembentukan lembaga baru atau pembentukan atau merevisi ketentuan apa segala macam, itu harus ada sosialisasi. Entah itu sosialisasi ke masyarakat ataupun sosialisasi kepada pejabatnya. Kayak ini, kayak apa namanya? Sosialisasi teknis. Itu harus ada. Kenapa? Karena kita mengamini dalam membuat mekanisme nggak cuma substansi ataupun lembaganya, strukturnya, tapi harus ada kultur yang juga kebangun. Nah, kultur kebangun baru bisa didapatkan dengan apa? Dengan sosialisasi. Makanya itu penting banget untuk mekanisme itu harus ada tiga aspek itu, substance, structure, dan juga culture. Terus five layers rules. Aku jelasin dikit intinya. Five layers rules itu adalah di mana kalau kalian bikin argumen pro kontra, kalian harus bisa lima kali membantah argumen kalian di posisi lawan dan 5 kali juga membantah argumen kalian juga. Jadi misalnya kalian pro, kalian bikin bahwa super holding company akan membawa bla 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 segala macam. Kalian bikin argumen kontra harus bisa ngejatuhin itu. Kalian di pro harus bisa lagi layer kedua ketika misalnya tim kontranya bawa jawaban yang kalian serang itu gimana? Jawaban kalian kalau di posisi kontra. Nah, di kontra kalian harus cari lagi ketika misalnya tim pro sampai ke layer kedua pertanyaannya, gimana cara kalian jawab? Gitu terus sampai 5 layer. Jadi kayak lima lima bantahan yang kita buat dari misalnya kita pro, 5 bantahan yang kita buat dari sisi kontra itu harus kita bisa jawab juga di sisi pro. Pokoknya kayak gitu, bener-bener harus berlayer-layer. Emang capek, tapi kalau kalian udah bener-bener bikin layer kayak gitu teman-teman, percaya argumen apapun dari tim lawan berasa kalian bisa jawab. Argumen apapun, nggak ada lagi tuh istilahnya kita lagi debat nih. Terus anjir, kok gue gak kepikiran ya? Atau misalnya, iya juga ya, kenapa gue gak kepikiran kayak gitu ya? Itu gak bakal ada lagi kalau misalnya kalian bikin layer-layer argumen kayak gitu. Dan ketika misalnya kalian lagi mulai debat nih, kalian deg-degan. Nih tim lawan bakal bawa apa ya? Duh, gue gak tahu nih lawan bakal bawa apa. Ketika ternyata tim lawan cuman bawa pertanyaan pertanyaan pertama kalian. Wah, kalian tuh bakal percaya diri banget. Kalian gak bakal gugup. Kalian langsung kayak, wah, gue udah istilahnya kayak gue udah tamat itu, gue udah lebih jauh daripada itu gitu. Itu kalian bakal dapatkan ketika kalian benar-benar banyak layer argumentasinya gitu. Dan kalian gak bakal istilahnya ketika diinterupsi, aduh jawab apa, gak bakal, benar-benar gak bakal. Aku tipe yang kalau diinterupsi gak pernah kayak gitu. Kenapa? Karena bukan 5 layer. Aku biasanya justifikasi aku taruh 10, fakta sosial aku taruh 5, mekanisme pokoknya pendapat ahli pokoknya aku taruh sebanyak-banyaknya dan aku harus hafal, bener-bener hafal mati semuanya gitu. Ketika ditanya, ya udah, aku bisa jawab semuanya. Buat apa juga kayak mereka, justru aku merasa kayak mereka buang-buang kesempatan interupsi itu karena pertanyaannya cuma pertanyaan layer pertama, kecuali misalnya mereka bikin ada pertanyaan yang aku nggak pernah bikin di layer aku, nah itu baru. Tapi sepanjang pengalaman aku nggak pernah sih. Even mosi yang susah banget kayak super holding company, SNI, atau misalnya mosi kayak kepailitan, mosi tentang cross border insolvency test dan lain segala macam itu aku nggak pernah. Kemudian oral interruption. Tipsnya, bagaimana caranya bisa kita bikin 5 layer gitu? Kalian tahu hujan interupsi gak? Hujan interupsi itu, si speaker, pembicara, itu ngoceh debat
bawa argumennya, siapapun boleh ngasih interupsi apapun, bentuknya apapun, sampai bener-bener habis. Bisa 30 menit, bisa 50 menit. Jadi aku bawa argumenku nih. Aku baru mulai assalamualaikum, tiba-tiba diinterupsi. Nggak apa-apa. Itu biar ngelatih kalian public speakingnya bagus. Nggak takut lagi ketika diinterupsi. Itu namanya hujan interupsi. Oral interruption. Interruption. Jadi kayak kalian oral argumen kalian, tapi diinterupsi terus. Misalnya kalian bawa, eh, sehingga segala macam. Interupsi. Apa itu MK? Misalnya kayak gitu. Interupsi. Apa kewenangan MK? Interupsi. Kayak benar-benar. Emang apa sih itu open legal policy? Interupsi. Yakin tuh bener open legal policy itu. Kayak bener-bener kayak ya udah kayak main aja, tapi si pembicara ini harus terus strict to the argumen dia dan harus terus menjawab pertanyaan. Itu tuh bisa bikin kalian ternyata kalian tuh masih banyak loh bolong-bolong argumennya. Nah, dari bolong-bolong itu kalian tabel itulah jadi layer. Nah, seperti itu kerangka utama. Kalian mau bawa itu kepada fokus aspek yuridis atau sosiologis, atau sebenarnya bisa keduanya, tapi dalam beberapa mosi itu banyak yang pro-nya lebih fokus kepada yuridisnya, kontranya lebih fokus pada kebenaran sosiologis. Misalnya ada yang kayak gitu. Nah, kira-kira kalian mau fokus kemana? Tapi jangan pernah meninggalkan salah satu aspek. Kayak misalnya kalian mau fokus terhadap yuridis. Misalnya super holding company konsepnya tidak dibolehkan dalam undang-undang dasar atau dalam undang-undang perbendaharaan negara. Itu kan yuridis banget tuh. Tapi kalian harus juga bawa fakta-fakta sosialnya. Tapi striknya adalah kita dari awal kalian bilang kalau ini tidak boleh. Bukan ini tidak berdampak bagus. Ini tidak bisa. Secara konstitusional tidak bisa. Tidak loh, ini tidak bisa, sama ini tidak bagus tuh itu beda. Kalian harus belajar bagaimana caranya membedakan argumen ini boleh, ini landasan untuk memperbolehkan, ini landasan untuk menjelaskan kalau ini bagus. Bagus dan boleh itu beda. Kemudian, kayak tadi aku bilang, speaking for the judge, not the opposition. Berbicara kepada juri, bukan kepada oposisi. Bonding team, hal simple. Setiap habis latihan, makan. Setiap habis latihan, cerita-cerita dulu. Di kampus ketemu di kantin bareng, itu penting banget gitu. Perbaikan penulisan. Aku pribadi ya, kalian tahu gak sih kan best speaker VLC 2 tahun lalu tuh kan Weni ya, bukan aku ya. Weni Elizabeth, itu tuh dia baru pertama kali turun lomba debat. Dia langsung best speaker di VLC. Tahu nggak? Aku bukan mau bilang karena aku nggak, tapi lebih ke dalam pengetiman. Dia itu orang yang tipenya nulisnya naratif. Jadi benar-benar kayak ditulis deskriptif gitu. Tinggal dibacain aja. Aku marah pada saat kita mau masuk semifinal di VLC. Aku bilang sama Winnie, Wen, kamu bisa poin-poin, tulis poin-poin mulai besok. Gak apa-apa. Kamu masih belibet juga gak apa-apa. Belibet dalam dalam latihan gak apa-apa. Tapi kalau dalam debat gak usah, jangan gitu. Tapi mumpung kita masih latihan dan masih ada waktunya, karena VLC waktu itu 2 tahun lalu aku ingat banget, dia waktunya agak sedikit banyak spare-nya dari penyisian sama semifinal. Aku minta dia buat poin-poin. Begitupun pada saat final. Kalau kalian tahu sebenarnya final itu argumen dia udah jadi buat mosi SNI. Tapi aku hapus semua karena naratif dan menurut aku nggak tepat aja gitu. Jadi bener-bener aku hapus terus aku bikin poin-poinnya, Wen, kamu elaborasiin gitu. Aku kaget makanya pas final dia bagus banget. Bener-bener nggak terbata-bata. Itu kenapa? Karena dia dari awal pas latihan udah berani buat debat cuman poin-poin, nggak naratif. Dan kalian harus kayak gitu juga dalam berdebat. Kalau naratif, kalian bukan berdebat, kalian lagi baca pidato. Berdebat ya bener-bener harus poin aja. Biar kalian benar-benar bisa memahami apa yang kalian ingin perdebatkan gitu. Itu dia best speaker walaupun baru pertama kali turun lomba, keren sih Wendy. Terus sistem latihan tadi aku bilang praktik, langsung praktik, jangan kebanyakan riset. Riset tuh baru kita bisa tahu bolongnya di mana atau kurangnya atau tidak pahamnya kita di mana. Ketika pada saat praktiknya kita nggak bisa ngejawab A, kita nggak bisa ngejawab B. Itu baru bisa kelihatan pada saat kita praktik, bukan pada saat riset. Mungkin bisa di next slide, kayaknya abis ini udah nggak ada deh. Boleh di next slide, teman-teman. Nah, aku kasih contoh sedikit kayak argumen aku, nggak semua sih tapi lebih strukturnya kayak gini pas super holding BUMN di docs aku tulis narasinya, tapi di kertas kan nggak boleh pakai printan waktu itu ya VLC itu, tapi di kertas aku cuma tulis pasal 33 ayat 3. Bahkan pasal 33 ayat 4 yang panjang, undang-undang dasar yang pasal 33 ayat 4 itu yang perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan mewujudkan kemajuan ekonomi nasional. Itu aku sampai hafal. Kenapa? Karena aku tulis kayak gini, tapi aku cuma tulis pasal 33 ayat 4 di tulisan aku, di yang tulis tangan gitu. Dan itu wajib banget gitu. Jadinya aku hafal pasal 33 ayat 4.
Karena itu, nah, nggak apa-apa kalian bikin docs isinya naratif biar kalian nggak lupa arah kalian. Tapi sebisa mungkin pada saat kalian tulis tangan itu harus poin-poin teman-teman. Karena narasi itu kalau misalnya kalian lagi baca di tengah-tengah dan diinterupsi pas yang lagi nggak ada titiknya atau benar-benar di tengah, terus diinterupsi, kalian jawab interupsi, kalian mau lanjut ke argumen kalian, kalian bakal lama nyari tadi yang mana ya, tadi sampai di poin yang mana ya, itu bakal sangat lama dan itu bakal kelihatan banget kayak kalian nggak menguasai argumen kalian cuma ngebaca gitu. Makanya itu pentingnya poin-poin biar kalian nggak ada istilahnya pas lagi diinterupsi di tengah-tengah kalian jadi buyar, itu nggak ada, nggak bakal ada kalau kalian poin-poin. Mungkin bisa next. Nah, sharing section aja. Aku sebenarnya aku lomba tuh dikit tau. Lomba lomba debat aku dikit. Aku lebih banyak nyoba-nyoba lomba lain juga. Beberapa belum aku masukin CV juga karena aku males buat revisi CV itu. Tapi aku kemarin di UNES itu mosinya ada lembaga eksekutor MK, ada bribery in the private sector, ada sektor jasa keuangan, terus ada juga kepailitan, insolvency test, kepailitan terhadap BUMN dan lain segala macam. Terus di VLC ya mosinya 2 tahun lalu, kalian tahu juga mosinya apa aja. Di Semarlau kemarin mosinya tuh variatif, ada konversi aposti, ada smart contract, ada juga apa namanya constitutional complaint, ada juga green banking dan lain segala macam. Aku juga kemarin pas di DLF sebagai penanggung jawab mosi di Ponegoro Fair tahun lalu, kalian mungkin bisa lihat mosi-mosinya juga dan lain segala macam. Mungkin kalau kalian mau mempelajari mosi itu juga gak apa-apa, bisa tanya-tanya juga ke aku masih punya kajiannya dan lain segala macam. Sama aku tuh kalau di Undip sering banget istilahnya tuh ngebantu temen kan, kayak karena kita kan kayak tadi aku bilang ya, misalnya tim A lagi lomba kita ngebantu nih jadi tim sparring apa segala macam. Kalau kayak hukum online kemarin pas babak semifinal juga aku ikut ngebantu tentang landasan hukum mereka di peraturan pemerintah dan segala macam. Terus beberapa teman-teman aku juga, beberapa adik tingkat juga kayak biasa kayak untuk mempertanyakan dan untuk ngebantu. Dan itu pentingnya, dan itu kenapa kita bikin komunitas ataupun forum. Karena ketika misalnya ada regenerasi, kita harus nanya, kita bisa jadi wadah untuk ditanya gitu. Dan aku berharap ya kayak kayak apa namanya kalau bahasanya di FRDM tuh apa sih, direktur eksekutif atau ketua gitu. Nah kayak ketuanya eh, forum riset dan debat mahasiswa UPN kan luar biasa keren, kemarin Integrity juara satu kan. Nah apa namanya kayak itu bisa tuh digali ilmunya apa segala macam dari beliau. Terus Kak Salwa juga sering turun lomba apa segala macam, bisa digali juga ilmunya dari beliau apa segala macam. Dan mungkin kalian bisa tuh kayak, aku yakin kalian udah punya sistem pengetiman sih, tapi setiap tahun tuh sistem pengetiman di Undip tuh berubah-berubah tahu. Setiap pergantian kadif berubah. Apa? Karena pengen mencari sistem latihan yang lebih bagus lagi daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan kalian bisa tuh menerapkan itu. Walaupun ini sistem latihan udah diterapkan dari alumni angkatan pertama misalnya. Tapi kalau misalnya ada mekanisme baru, kenapa enggak gitu? Kalau misalnya mekanisme baru ternyata dampaknya jelek, ya kita bisa evaluasi lagi, revisi lagi gitu. Kayak misalnya apa, aku nggak tahu kalian punya tim sparring atau enggak. Terus misalnya kan banyak ya univ-univ yang bukan tim sparring tapi tim riset. Nah, mungkin kalau aku pribadi aku merasa tim riset itu agak agak kurang urgen. Kenapa? Karena akan semakin memusingkan delegasi. Bayangin delegasi udah tiga, harus menyatukan tiga pikiran terhadap satu argumen. Tapi ada lagi tiga tim riset lain yang punya tiga pikiran berbeda lagi. Itu kan akan sangat bikin pusing ya. Akan lebih bagus kalau tiga tim tim riset tadi itu jadi tim sparring aja, dan ketika dia ngasih masukan ya kita terima, terus kita evaluasi apa segala macam gitu. Bagaimana kalian bisa memperbaiki sistem, bagaimana kalian bisa mengimprove lagi, karena aku pribadi jujur yakin banget sih kayak UPN atau univ-univ lain yang kayak selain UI, selain Unhas apa segala macam, itu sebenarnya punya potensi yang sangat tinggi untuk bisa jadi macan podium di debat nasional gitu. Kayak kemarin kan UPN juga baru menang di UIN Jakarta kan. Sedangkan Undip tuh nggak menang tuh kemarin. Dia kalah di chamber lawan UGM gitu. Kayak itu aja kan kita bisa melihat kalau sebenarnya potensi itu pasti selalu ada. Orang-orang berbakat di setiap universitas itu pasti selalu ada gitu. Bagaimana kita bisa membangun iklim yang lebih bagus aja dalam UKM kalian, usaha kegiatan mahasiswa debat kalian. Itu sih kalau dari aku teman-teman semua.
Sebelumnya mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan, kalau terkesan menggurui, enggak, aku jujur sharing aja. Tapi mungkin cara ngomong aku yang sedikit berapi-api gitu teman-teman semua, karena tipe orang yang emang suka sharing juga. Mungkin habis ini aku nggak tahu masih ada waktu atau enggak, mungkin bisa dijelaskan oleh MC apakah masih ada waktu tanya jawab atau gimana, tergantung karena apa namanya, aku sendiri dari tadi nggak ngelihat ada timekeeper, jadi kayak aku merasa kayak oh berarti belum nih, belum belum 30 menit nih. Tapi ternyata kalau udah ya udah nggak apa-apa gitu. Nah ini quote dari aku, menang is a must, best speaker is bonus. Jangan pernah berpikir kalau turun lomba debat harus jadi best speaker ya teman-teman, harus menang dulu. Best speaker tuh bonus, yang penting harus menang. Itu aja sih kalau dari aku. Mungkin bisa diserahkan kepada MC untuk agenda selanjutnya, apakah masih ada waktu untuk tanya jawab atau mungkin bisa langsung dokumentasi. Aku serahkan kembali kepada MC. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih banyak Kak Michael atas pemaparannya yang sangat insightful. Selanjutnya memasuki bagian sesi sharing, yaitu dengan skema tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh untuk raise hand ya, guys. Boleh kok bebas nanya, nggak harus nanya tentang 3M sih. Kalau mau nanya pengalaman atau nanya-nanya kayak bebas sih, tergantung kalian mau nanya apapun boleh. Nanya pengalaman di VLC kemarin juga boleh. Nanya tentang kira-kira nih ada gak di sini yang lagi jadi apa tim promosinya VLC. Kira-kira kayak mau diskusi tentang mosi-mosi yang lagi apa panas akhir-akhir ini juga nggak apa-apa gitu. Mungkin kalau ada yang mau nanya atau gimana? Oke, mungkin eh, ada yang raise hand nih, Kak. Untuk Ashila, boleh on mic? Oke, selamat malam sebelumnya Kak Michael. Maaf banget ini aku off Nah, cam nanyanya. Sebenarnya lebih ke aku mau minta tips sih Kak untuk speaker satu itu kan waktunya 3 menit ya Kak. Dan itu substansinya harus mengenalkan kelompoknya, terus kita juga membawakan solusi, terus ada argumen kita juga. Yang mana kita harus mendefinisikan apa yang akan disampaikan oleh speaker 2 dan speaker 3 dan kita harus membawa undang-undang filosofisnya kayak Pancasila 945 terus undang-undang inti dari musi tersebut. Gimana sih Kak tips buat memaksimalkan 3 menit itu karena dengan pengalaman aku selama latihan debat ini aku merasa masih kurang bisa manage waktu 3 menit itu dan malah aku menghapus argumen yang menurut Dewan Juri itu penting gitu Kak. Gitu, thank you Kak. oke, bagus nih. Makasih ya pertanyaannya. Mungkin aku bikin ke poin akhir dulu. Kalian harus tahu dulu mana argumen yang penting di pembicara pertama. Kalau aku pribadi mau amini, paling penting itu adalah urgensi, latar belakang, sama landasan filosofis. Tiga itu paling penting. Pengenalan tim itu hal yang sifatnya nggak terlalu urgent. Kecuali memang ada toleransi waktu. Misalnya 3 menit, 20 detik. Gak apa-apa kalian pengenalan tim. Pengenalan tim pun, kalau bisa jangan nama lengkap. Biasa aja kayak Desi selaku bicara pertama, Salwa selaku bicara kedua gitu. Kan ada juga lomba debat yang pengenalannya di luar dari argumentasi. Nah, kalau udah kayak gitu, nggak usah kenalin lagi argumentasinya. Benar-benar di awal aja pengenalannya. Nah, tips dari aku itu adalah harus ada blocking time. Jadi misalnya opening sampai 25 detik aja. Udah langsung trik. Setelah 25 detik, urgensi masuk di menit keberapa. Latar belakang sampai menit keberapa. Itu harus dijelasin. Harus benar-benar jelas. Dan harus biasain oral bikin argumen. Kalian udah nulis opening. Terus kalian oral. Rata 30 detik. Coba dirangkum lagi. Kalau kalian orang yang sedikit susah untuk merangkum argumen, bisa minta argumen ChatGPT selama unsur dihilangin, ya gak sih? Kayak misalnya latar belakang, kalian tuh tipe orang yang susah banget merangkum latar belakang, jadi cuma latar belakang yang bisa disampaikan 20 detik atau 30 detik. Minta aja ChatGPT berapa kata. Nah, kalau misalnya dari kata-kata itu ada yang hilang, misalnya kayak hilang nomor undang-undangnya atau hilang poin undang-undangnya atau hilang fakta intinya gitu, kalian masukin, kalian tambah gitu. Itu bisa, tapi intinya lebih ke blocking time. Misalnya opening cuman sampai 20 detik. Di menit detik 21 sampai 40 itu masuk definisi. Menit 1 sampai berapa itu masuk latar belakang. Menit 1 1 menit 1:30 sampai menit
enggak, menit 2 3 enggak, itu kelamaan. Menit 2 sampai menit 2:40 atau 2:60 itu kelamaan juga sih. 1:80 1:60 kok 1:60 sih anjir. 1:50 sampai 2 sampai 2:20 atau 2:30 itu masuk ke urgensi misalnya. Terus sisanya landasan filosofis kayak gitu. Itu caranya ngeblocking kayak gitu. Nah, kalian carilah time-time yang proporsional tuh berapa detik, berapa menit dari pembicaraan, dan itu sebenarnya lebih berlaku ke pembicara pertama doang sih. Pembicara kedua tuh agak nggak pernah pusing masalah itu. Tapi pembicara pertama jujur emang aku. Mungkin boleh ada lagi pertanyaan atau sudah dicukupkan? Atau mau discuss Ini dalam tanah juga nggak apa-apa. Discuss efisiensi anggaran. Kemarin aku ikut demo. Ada yang ikut demo nggak? untuk teman-teman yang ingin bertanya Kemarin lagi, aku ikut. dipersilakan untuk raise hand ya guys. Masih ada dua kesempatan lagi untuk penanya yang ingin sharing bersama Kak Michael. Dimanfaatkan guys. Bebas nanya apa aja pengalaman. Aku Oke, bagus, mungkin bagus, bagus. untuk Gagah ataupun Arkan dipersilahkan untuk on mic. Kalau sebelumnya suara jelas nggak? Sekarang kok. Uh, Pertanyaan dari aku sendiri, kadang kalau misalkan untuk emosi yang mungkin belum terlalu banyak dibahas di publik, itu agak susah untuk mencari sumber-sumbernya untuk bahan argumen kita. Nah, kalau misalkan dari abang sendiri, tips-tipsnya dalam mencari sumber-sumber hukum atau sumber-sumber lainnya untuk membuat sebuah argumen itu gimana sih bang? Sekian aja, terima kasih. Oke. Itu pertanyaan bagus tuh. Karena motivasi 2 tahun lalu jujur ada yang kayak gitu. Tanya banget tentang ekspor garam sama peraturan pemerintah tentang cadangan devisa negara. Dan itu cuman peraturan pemerintahnya udah nggak ada. Nggak ada jurnal yang ngebahas. Itu pusing banget setengah mati 2 tahun lalu pas VLC. Tapi gini teman-teman, dalam debat hukum tuh ada yang namanya logika hukum. Logika hukum itu kalian dapatkan kalau kalian sering membaca, kalian sering berdiskusi. Itu logika yang timbul sendiri ketika kalian sudah memahami. Kalian udah memahami misalnya tujuan hukum itu apa. Kalian memahami asas pembentukan peraturan perundang-undangan itu apa. Kalian udah memahami hukum itu efektifnya dilihat dari 3 aspek. Aspek apa aja. Nah, hal-hal dasar kayak gitu, itu yang bisa kalian brainstorm, kalian diskusikan sama teman kalian untuk menentukan arahnya. Misal, contoh, cadangan devisa negara. Waktu itu maksudnya PP. Aku nggak ngerti itu apaan. Demi apapun nggak ngerti. Tapi aku bisa mengelaborasikan itu. Berarti kalau ngomongin cadangan devisa negara, kita ngomongin apa sih? Kita ngomongin masalah ekonomi. Kita ngomongin hukum bisnis. Kita ngomongin masalah hukum administrasi negara dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Kita ngomongin pajak. Karena cadangan devisa negara berhubungan dengan pajak. Ada pemberian insentif pajak. Ya udah, dari situ, walaupun jurnalnya nggak ada, kita cari bacaan-bacaan tentang perpajakan, tentang devisa negara yang bisa kita elaborasikan dengan MOS itu. Biasanya kayak gitu. Jadi diklasifikasikan terlebih dahulu, kira-kira MOS ini arahnya hukum apa, biar kalian bisa tahu. Misal contoh, apalagi ya MOS yang jarang banget atau nggak pernah jadi MOS debat tuh, waktu itu aku adalah apa ya yang ini tapi susah, yang gampang tapi emang susah dicari. Maksudnya MOS yang nggak terlalu susah. Kalian tahu pilot gak sih? Pilot ketika perusahaan dinyatakan tidak bisa membayar utang. Nah, ada masalah ketika perusahaan bisa membayar utang, tapi perusahaan yang berutang itu BUMN. Itu ada masalah. Ada perdebatan apakah kita sebagai penghutang BUMN itu bisa gugat BUMN langsung atau harus melalui Kementerian Keuangan. Karena kan BUMN milik negara. Nah, itu nggak ada bacanya teman-teman. Karena bacanya cuma ngomongin masalah BUMN yang bentuknya perum. 100% saham milik negara. Tapi yang bentuknya perseroan terbatas, kayak misalnya PLN kan perseroan terbatas. Terus Pertamina juga perseroan terbatas. Itu nggak ada yang ngomongin bagaimana legal standing kita mengajukan kepilotan kepada BUMN yang bentuknya perseroan terbatas, hanya membicarakan yang perum. Sama ini hukum apa dulu? Ternyata hukum kepilotan, hukum bisnis.
Berarti kita baca dulu undang-undang kepailitan, syarat kepailitan apa? Cari kepailitan BUMN itu di mana diatur. Baca undang-undang BUMN, baca tujuan-tujuan hukum ekonomi nasional. Undang-undang dasarnya apa? Pasal 33 ayat 4, pasal 33 ayat 3. Nah, itulah ketika misalnya tidak ada jurnal yang membahas itu, kita berpikir seperti jurnal aja. Jurnal itu biasanya masuk pada atau substansi dalam jurnal itu ada apa sih? Landasan konstitusional, landasan yuridis, filosofis. Terus mengklasifikasikan itu hukum apa? Itu yang paling penting. Itu hukum apa? Barulah dari situ kita bisa cari. Yang paling penting itu, maksudnya tentang hukum apa, terus kita cari tujuan hukum pidana tuh apa misalnya, karena maksudnya pidana. Kita hubungin, mosi itu kira-kira memenuhi gak sama tujuan hukum pidana. Kita cari pendapat profesor mana tentang tujuan hukum pidana. Nah, kayak gitu-gitulah istilahnya. Mungkin itu cukup menjawab atau enggak tuh? Sudah ya, cukup menjawab ya? Oke. Terima kasih pertanyaannya. Baik, Mungkin masih ada terakhir, satu kesempatan lagi untuk teman-teman yang ingin bertanya. Yang ingin bertanya silakan untuk raise hand ya guys. oke boleh langsung aja. Oke, mungkin untuk Open penanya mic, langsung terakhir aja. dari Dimitri Betran dipersilakan. Oke, sebelumnya mohon maaf karena aku off cam karena masih di jalan pulang. Eh, Sebenarnya aku mau nanya tentang interupsi yang terbaik itu gimana Kak? Karena mungkin kalau misalnya tadi sempat dijelasin dan aku nggak dengar, mungkin mohon maaf dan mungkin bisa aku boleh minta tolong dijelasin lagi. Aku mau nanya tentang interupsi terbaik itu gimana? Karena aku juga sempat lihat-lihat contoh kan dan cara interupsinya Undip sama UI kan beda banget. Terus kalau misalnya UI kan misalnya kayak dia lempar nih banyak misalnya 3 pertanyaan terus ditagih lagi ditambah lagi. Nah itu kalau misalnya debat hukum sendiri yang paling bagus tuh interupsinya tuh gimana Kak? Ataukah apa yang dilakuin sama UI itu juga bisa kita pertimbangkan untuk dilakuin atau gimana Kak? Oke, good question. Nah, jadi gini teman-teman. Sering kalau misalnya kita debat, kita nanya, sebenarnya udah dijawab, tapi kita nggak dengar. Tapi kita ngotot belum dijawab. Masalahnya, juri tahu kalau misalnya pertanyaan itu udah jawab atau enggak. Itulah kenapa kalau di Undip ada strata interupsi yang paling urgent sama yang paling nggak urgent. Yang paling nggak urgent itu nanya, sumber. Sebenarnya di Undip itu yang paling nggak urgent tuh bertanya. Kenapa? Ketika kita bertanya, dijawab, selesai. Poinnya ke mereka. Sayang interupsinya dipakai kayak gitu. Ada interupsi tantangan. Itu oke lah, tapi nggak seurgent banget. Sama ada interupsi yang sifatnya membidas. Dan yang paling tinggi adalah tiga-tiganya. Misalnya kayak gini, strukturnya gini. Interupsi rekanku, bagaimana rekan kami dapat menjelaskan mekanisme tersebut dan apa landasan konstitusi mereka. Padahal Dewan Juri amat kami hormati, dalam Undang-Undang Dasar, hal tersebut tidak dimungkinkan. Sehingga sekali lagi kami menantang rekanku untuk menjawab rasionalisasi mekanisme itu diterapkan. Itu kan ada 3 layer. Pertama, nanya dulu, mekanisme kalian tuh landasannya apa sih? Itu ditanya dulu. Kedua, padahal di Undang-Undang Dasar, di Undang-Undang apa, di Undang-Undang B, itu nggak ada loh landasan yang kayak itu. Itu artinya kita nggak bidas. Yang ketiga, sekarang kami tantang lagi sekali lagi. Kalian tuh landasannya yang kalian pakai itu apa? Jelasin sekali lagi. Atau efektivitasnya kayak gimana? Itu kan adalah cara mengolah interupsi yang substansinya sebenarnya satu, tapi itu berlayer gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar nanya, nggak cuma sekedar nantangin atau nggak cuma sekedar membidas aja. Itu akan sangat lebih bagus. Dan itu adalah strata paling tinggi dalam menginterupsi. Sebenarnya teknik UI itu bisa digunakan juga ketika misalnya dalam konteks lawannya tuh kalian ingin mengecoh lawan. Karena biasanya tuh banyak lawan yang kayak kalau dikasih 4 pertanyaan dalam satu interupsi, dia bingung mau jawab yang mana dulu. Biasanya itu lomba Bawaslu. Bawaslu tuh interupsinya 30 detik, enak banget kan? Bisa tuh kasih 5 pertanyaan. Nah, itu bisa dipakai tips kayak gitu. Tapi kalau interupsinya cuma 20 detik, 15 detik, ngasih pertanyaan doang, menurut aku nggak urgent. Karena kalau bisa dijawab, apalagi kalau misalnya tim lawannya tuh tipe kayak aku, yang udah memikirkan kemungkinan yang dipertanyakan tuh apa aja. Aku tuh dulu kalau misalnya debat, aku bikin bagan bahkan. Kalau pertanyaan ini jawab arahnya ke sini, kini, apa segala macam. Atau bahkan aku list pertanyaan, aku kasih jawabannya, terus aku kasih
ke teman-teman aku, ke teman setim aku. Jadi kalau misalnya teman setim aku ditanya A, mereka udah punya template jawabannya gitu. Kalau lawan kalian kayak gitu, yang jenius kayak Sandi Hulu misalnya, yang bisa ngejawab, kalian ngasih pertanyaan doang, poinnya buat mereka, sayang banget. Kan kita nggak tahu ya, lawan kita kayak gimana ya. Tapi kalau lawannya emang belum set, eh Pilani Elvani, apalagi Sadam, yang di TikTok apa segala macam, dikasih pertanyaan tuh mereka babat habis, sayang. Jadi itu kelasnya. Pertanyaan tuh kalau bagi aku paling bawah, menantang, ngebidas. Yang paling bagus adalah ketika bagaimana bisa mengolah satu instruksi itu memenuhi tiga aspek itu. Dipertanyakan misalnya dasar hukumnya apa atau alasannya, bidas alasannya. Jadi kayak, mana landasan kalian? Ketika kalian bilang di undang-undang dasar, itu tidak ada kok. Itu tidak, justru salah. Jadi kalian udah istilahnya, kalian nanya, kalau lu jawab A, itu juga salah kok. Gitu. Terus kami tantang lagi deh, lu mau jawab apa gitu. Jadi kayak itu kan kayak udah ngebungkam orang dulu, udah memprediksi dia bakal jawab apa dan kita bidas gitu kan. Jadi kalau dari aku stratanya kayak gitu sih, yang paling penting sama nggak penting. Cuman strategi UI bisa dipakai juga, cuma hati-hati aja penempatannya. Harus melihat kondisi lawannya juga, kira-kira dia mau menguasai atau tidak. Itu sih. Itu aja kalau dari aku mungkin. Baik, terima kasih banyak pada Kak Michael atas pemaparannya dan telah bersedia memberi pemahaman mengenai penyusunan dan closing statement yang efektif melalui pemaparan materi dan sesi tanya jawab, yang tentu hal ini dapat menambah wawasan kita semua terkait penyusunan argumen dan membangun argumentasi. Izinkanlah saya untuk memberikan kesimpulan singkat terkait dengan materi kita pada malam hari ini, di mana telah dipaparkan oleh Kak Michael bahwa debat hukum adalah sejatinya seni beradu argumentasi terkait pro dan kontra atas permasalahan yang disusun berdasarkan argumentasi ilmiah, yang mana hal ini berguna untuk mencari kebenaran ataupun solusi atas mosi yang diperdebatkan. Lalu, Lalu dijelaskan oleh Kak Michael bahwa matter itu terdiri dari substansi, logika, dan solusi yang logis serta implementatif. Dalam manner pun terdiri atas speaking skills yang persuasif dan juga yang diperhatikan, sikap sopan santun, serta percaya diri. Dan dalam metode yang harus diperhatikan adalah teamwork, bonding, dan pembagian tupoksi atau pembicara. Tadi bahwa opening statement terdiri atas opening, tujuan awal, lalu perbandingan argumen, perbandingan solusi, serta dalam sisi kontra terdapat dasar dulu disampaikan bahwa 3M yaitu kan kondisi yang dalam FRDM lebih dikenal sebagai retorika, build up teamwork, serta mengetahui argumen sesama pembicara. Ini diberikan tips untuk melakukan perdebatan seperti melakukan chat, lalu fokus ke solusi, memakai bahasa yang mudah dipahami oleh orang, bonding antar tim, serta fokus bicara itu tetap kepada juri bukan lawan tim berdebat, serta perbaikan penulisan dan sistem latihan yang praktik yaitu melalui sparring tim. Mungkin selanjutnya ada sesi dokumentasi kepada operator. Dipersilakan untuk sesi dokumentasi. Kepada teman-teman dipersilakan untuk on cam ya. Oke, aku screenshot ya, teman-teman. 1, 2, 3. Sekali lagi, mungkin boleh gaya 1, 2, 3. Oke, terima kasih Kak Michael dan teman-teman sekalian. Terima kasih.
Baik, sekali lagi saya dan segenap keluarga besar Forum Riset dan Debat Mahasiswa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Michael atas kesediaan waktunya untuk menjadi narasumber pada malam hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada agenda Forum Riset dan Debat Divisi Debat pada malam hari ini. Diharapkan teman-teman sekalian mendapatkan wawasan dan insight baru sehingga dan terus dapat meningkatkan pengetahuan serta kemampuan dalam berdebat. Akhir kata, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Kak Michael, diperkenankan meninggalkan ruang Zoom. Terima kasih banyak, Kak. Makasih ya buat MC, Terima kasih Kak Sofia, Michael. thank you banget yang undang, dan terima kasih banget buat yang undang. See you guys.